Pegawai SPBU cantik tak sengaja selamatkan CEO korban kecelakaan. Setelahnya dia syok saat lihat wajahnya. Ternyata itu ayahnya yang hilang 10 tahun lalu. Gadis SPBU ini dipecat dengan tidak hormat, dihina habis-habisan, dan diancam lintah darat hanya karena menyelamatkan gembel sekarat di tengah badai. Tapi manajer SPBU yang arogan itu tidak tahu, gembel yang ia suruh buang ke tempat sampah itu adalah miliarder pemilik perusahaannya sendiri. Selamat datang. Tonton video ini sampai habis untuk melihat eksekusi karma paling memuaskan saat sang miliarder memanggil armada pasukan elitnya untuk meruntuhkan kesombongan manajer iblis tersebut. Angin malam berhembus membelah keheningan, membawa aroma tajam bensin yang bercampur dengan debu aspal jalanan. Di bawah pendar cahaya neon yang berkedip tak stabil, Aisyah berdiri dengan sepasang kaki yang terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Jam digital di atas minimarket SPBU menunjukkan pukul 11 malam, namun pergantian shift seolah masih berabad-abad lamanya. Tangan gadis berusia 22 tahun itu tampak kasar, dihiasi kapalan yang menebal di telapak dan jari-jarinya, sebuah mahakarya dari rutinitas memegang gagang pompa bensin selama belasan jam setiap harinya. Seragam merahnya yang sudah pudar dan kebesaran berkibar pelan ditiup angin, tak mampu menahan hawa dingin yang mulai menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia menggigil, namun sepasang mata bundarnya yang memerah karena kurang tidur tetap menatap awas ke arah jalan raya, menunggu kendaraan berikutnya yang mungkin akan singgah. Bagi kebanyakan orang, SPBU ini hanyalah tempat transit sementara, sebuah titik persinggahan untuk mengisi bahan bakar sebelum kembali melesat menuju kenyamanan rumah tangga. Namun bagi Aisyah, sepetak beton berminyak ini adalah medan pertempuran. Setiap tetes keringat yang jatuh membasahi pelipisnya adalah kepingan uang receh yang ia kumpulkan dengan susah payah. Bukan untuk membeli pakaian bagus atau kosmetik seperti gadis seumurannya, melainkan untuk sebuah misi suci yang telah menggerogoti kewarasannya selama 10 tahun terakhir. Jari-jari kasarnya perlahan merayap naik leher, menyelusup ke balik ras seragamnya yang lecek, lalu menarik keluar sebuah benda kecil yang tergantung pada seutas tali hitam pudar. Sebuah liontin perak kusam. Pinggirannya sudah penyok dimakan waktu, namun bagi Aisyah, benda itu lebih berharga dari nyawanya sendiri. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, ibu jarinya mengusap permukaan liontin itu dengan kelembutan yang menyayat hati. Ketika pengaitnya dibuka, terpampanglah sebuah foto buram seorang pria paruh baya yang tengah tersenyum hangat, merangkul seorang anak perempuan berambut kepang dua. Pria itu adalah ayahnya, Hario, pahlawan masa kecilnya yang menghilang tanpa jejak tepat di hari ulang tahun Aisyah yang ke-12. Tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda, hanya kekosongan yang perlahan menelan sisa-sisa kebahagiaan keluarganya, hingga ibunya meninggal dunia karena sakit dan duka. Bapak di mana? Aisyah janji akan terus cari bapak sampai ketemu, walau nyawa Aisyah taruhannya. Bisiknya lirih, suaranya bergetar menahan luapan emosi yang menyesakkan dada. Air mata yang hangat mengalir di pipinya yang dingin, meninggalkan jejak basah yang segera ia seka dengan punggung tangannya yang kotor. Namun, momen melankolis itu hancur berkeping-keping seketika saat sebuah decit rem mobil memecah lamunannya. Bukan pelanggan biasa yang datang, melainkan sebuah mobil sedan kelas menengah yang sangat ia kenali. Jantung Aisyah seketika berpacu 2 kali lipat lebih cepat. Keringat dingin mulai merembes di tengkuknya. Dari kursi pengemudi, turunlah sosok pria dengan perut buncit yang dibalut kemeja ketat murahan. Wajah licinnya mengkilap karena minyak dan keringat. Aroma parfum isi ulang yang kelewat menyengat dan menusuk hidung seketika mengalahkan bau bensin di udara. Dia adalah Danu, manajer SPBU yang kekuasaannya di tempat ini tak ubahnya seorang tiran di negara jajahan. Langkah Danu yang dihentak-hentakkan ke aspal terdengar seperti vonis hukuman mati bagi para pegawai kecil. Matanya yang sipit menatap sinis ke sekeliling, mencari-cari kesalahan sekecil apapun untuk dijadikan pelampiasan amarahnya malam itu. Pandangannya kemudian terkunci pada Aisyah yang baru saja buru-buru memasukkan kembali liontinnya ke balik baju. Dengan seringai meremehkan yang membuat siapapun muak melihatnya, Danu berjalan menghampiri gadis itu. Ujung sepatu pantofelnya yang sengaja disemir mengkilat berhenti tepat di depan ujung sepatu kets Aisyah yang sudah jebol di bagian jempolnya. Heh, gembel. Siapa yang nyuruh kamu berdiri melamun kayak patung sedih di situ? Hah? Bentakan Danu menggelegar, memantul di kanopi baja SPBU dan membuat beberapa pegawai lain menunduk ketakutan, tak berani menatap ke arah sumber suara. Suaranya dipenuhi arogansi kelas 3. Ludahnya bahkan memercik mengenai wajah Aisyah. Kamu pikir ini panti asuhan tempat kamu bisa meratapi nasib miskinmu itu?
SPBU gue ini tempat elit. Tempat orang-orang berduit ngisi bensin. Kalau kerjaanmu cuma nangis dan melamun, mending kamu pergi ke lampu merah sana bawa mangkok. Aisyah menelan ludah dengan susah payah. Kerongkongannya terasa sekering kerikil jalanan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan poni rambutnya yang lepek menutupi matanya yang memancarkan ketakutan sekaligus kemarahan yang tertahan. Tangannya meremas ujung seragamnya, hingga buku-buku jarinya memutih. Maaf, Pak Danu. Saya tadi hanya sedang istirahat sejenak menunggu pelanggan datang. Mesin pompa nomor 3 sudah saya bersihkan semuanya. Jawab Aisyah dengan nada gemetar, berusaha menjaga suaranya tetap rendah dan sopan, menyadari bahwa napas hidupnya bergantung pada belas kasihan pria menjijikkan di hadapannya ini. Mendengar jawaban itu, Danu mendengus kasar. Ia meludah sembarangan ke aspal, sengaja mengarahkannya dekat dengan sepatu Aisyah. Alasan. Orang miskin kayak kamu itu memang selalu penuh alasan. Pemalas. Tadi siang Pak Cipto dari jajaran direksi lewat sini dan ngeluh pelayanannya lambat. Pasti gara-gara kamu kan, perempuan udik. Tuduhnya tanpa dasar sama sekali. Danu membusungkan dada, melipat tangannya yang gemuk di depan perut. Karena kelalaianmu itu, gaji kamu bulan ini saya potong 50%. Biar kamu tahu rasa dan belajar kerja pakai otak, bukan pakai air mata palsu. Bagaikan disambar petir di malam tanpa bintang, Aisyah mendongak tiba-tiba. Matanya terbelalak lebar, napasnya tercekat di tenggorokan. 50% dari gajinya yang sudah jauh di bawah standar itu adalah uang sewa kamar kosnya yang sempit bulan ini, dan sisa tabungannya untuk menyewa detektif swasta murah yang berjanji akan mencari informasi tentang ayahnya di kota sebelah. Pak, tolong jangan. Pak, seru Aisyah. Suaranya pecah menjadi isakan putus asa. Ia tanpa sadar melangkah maju, tangannya setengah terangkat seolah ingin memohon. Namun ia segera menariknya kembali karena tak berani menyentuh baju manajernya yang diagungkan itu. Tolong, Pak Danu. Saya butuh uang itu untuk mencari ayah saya. Saya janji akan kerja lembur tanpa dibayar minggu ini. Saya akan bersihkan seluruh toilet sendirian setiap malam. Tapi tolong jangan potong gaji saya, Pak. Saya mohon. Air mata kini mengalir deras membasahi pipi Aisyah, menghapus debu jalanan yang menempel di wajahnya. Ia rela membuang harga dirinya, mengemis di bawah telapak kaki pria sombong itu demi janji pada liontin di lehernya. Namun, empati adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam kamus hidup seorang Danu. Alih-alih luluh, wajah Danu justru menyiratkan kepuasan luar biasa melihat gadis malang itu hancur di hadapannya. Ia merasa berkuasa, merasa menjadi dewa atas kehidupan orang-orang yang ia anggap tak lebih dari sekadar kotoran di bawah sepatunya. Alah, peduli setan sama bapak lo yang hilang itu. Potong Danu dengan tawa sinis yang menggema, melengking menyakitkan telinga. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap jijik tepat ke manik mata Aisyah yang berlinang keputusasaan. Bapak lo itu palingan udah mati membusuk di selokan, atau sengaja kabur ninggalin keluarga karena malu punya anak gembel kayak lo. Udah miskin, nyusahin, masih aja mimpi mau cari orang hilang. Potongan gaji tetap berlaku. Kalau lo berani protes lagi, gue pecat lo detik ini juga dan gue pastiin seragam kumalo itu gue jadikan keset toilet. Paham? Ancaman itu adalah pedang bermata dua yang menusuk tepat ke ulu hati Aisyah. Kata-kata Danu tentang ayahnya menggoreskan luka yang jauh lebih perih daripada sayatan pisau belati. Dada Aisyah naik turun memburu napas, menahan ledakan amarah dan rasa sakit yang menyatu menjadi gumpalan panas di tenggorokannya. Ia ingin memaki, ia ingin mencakar wajah licin itu, namun realita pahit menamparnya lebih keras. Ia tidak punya siapa-siapa. Ia tidak punya apa-apa. Jika ia dipecat malam ini, usahanya mencari sang ayah akan hancur lebur bersamanya. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang telah berserakan di atas aspal kotor, Aisyah menundukkan kepalanya kembali. Bibirnya bergetar pucat saat ia memaksakan sebuah jawaban keluar dari mulutnya. Paham, Pak Danu. Saya minta maaf. Bagus. Gitu dong, sadar diri jadi babu. Dengus Danu puas. Ia memutar tubuh gempalnya dan melangkah pongah kembali ke dalam kantor ber-AC-nya, meninggalkan Aisyah yang berdiri mematung di bawah udara malam yang semakin menyiksa. Keheningan kembali merajai area pompa bensin, hanya diselingi isakan tertahan dari gadis yang baru saja kehilangan separuh nyawanya. Aisyah mencengkeram dadanya yang sesak. Dari balik seragam merahnya,
Ia merasakan dinginnya permukaan liontin perak itu menyentuh kulitnya, seolah memberikan kekuatan mistis yang mencegahnya untuk ambruk ke tanah. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam mengeringkan sisa air matanya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia merapal janji itu kembali di dalam hati. Tidak peduli seberapa keras dunia ini menginjak-injaknya, tidak peduli seberapa kejam manusia seperti Danu menghinanya, ia akan bertahan. Demi liontin itu, demi senyum hangat dalam foto buram itu. Namun, Aisyah sama sekali tidak menyadari bahwa di persimpangan malam yang sama, takdir sedang menyusun sebuah skenario brutal yang akan mengubah hidupnya yang kelam, mempertemukannya dengan sebuah tragedi berdarah yang akan membongkar rahasia terbesar dalam hidupnya. Langit malam yang tadinya hanya memendam awan kelabu tebal kini memuntahkan seluruh amarahnya dalam bentuk badai petir yang menyambar-nyambar beringas, seolah ingin membelah cakrawala kota menjadi dua bagian. Rintik hujan yang semula berupa gerimis kecil yang meresahkan, kini telah berubah wujud menjadi tirai air tebal yang menghantam atap kanopi baja SPBU dengan suara bising yang memekakan telinga. Hawa dingin merangsek masuk dengan kejam melalui celah-celah seragam merah Aisyah yang sudah basah kuyup oleh tempias hujan badai, membekukan aliran darahnya perlahan-lahan hingga ke ujung-ujung jari tangannya yang kapalan. Gadis itu berdiri mematung bersandar di dekat mesin pompa nomor 3, memeluk tubuhnya sendiri yang bergetar hebat tak terkendali. Matanya kosong menatap aspal basah, sementara tangannya mencengkeram erat lengan kemejanya, berusaha mati-matian mencari sisa-sisa kehangatan di tengah malam yang terasa bagaikan kutukan tanpa akhir ini. Pikirannya masih hancur memikirkan pemotongan gaji sepihak yang baru saja dijatuhkan oleh manajernya. Di tengah deru angin yang melolong bagaikan serigala kelaparan, hati Aisyah menjerit meratapi nasibnya yang tak kunjung membaik. Harapannya untuk menyewa detektif swasta demi melacak keberadaan sang ayah kini harus terkubur dalam genangan air hujan di bawah kakinya. Setiap kali kilat menyambar, menerangi wajahnya yang pucat pasi, terlihat jelas gurat kelelahan ekstrim dari seorang anak perempuan yang memikul beban dunia sendirian. Ia merindukan pelukan hangat ayahnya, pelukan kokoh yang selalu melindunginya dari segala badai kehidupan. Namun malam ini, badai itu menghantamnya tanpa ampun, menyisakan rasa perih di dada yang jauh lebih menyiksa daripada dinginnya udara malam. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata keputusasaan mengalir deras, menyatu dengan butiran air hujan yang terus membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Namun, tepat ketika Aisyah nyaris menyerah pada rasa dingin yang menusuk tulang, pandangannya menangkap sebuah pergerakan ganjil dari arah jalan raya yang gelap gulita. Dari kejauhan, di batas pendar cahaya lampu neon SPBU yang berkedip mati nyala secara tak stabil, sebuah siluet hitam merayap perlahan menyusuri aspal yang tergenang air. Awalnya, Aisyah mengira itu hanyalah tumpukan sampah besar atau dahan pohon yang terseret arus hujan deras. Namun, ketika kilat kembali menyambar dengan terang, jantung Aisyah seketika berhenti berdetak selama sekian detik. Itu bukan sampah. Itu adalah sesosok tubuh manusia. Sosok pria itu menyeret tubuhnya sendiri dengan susah payah, bergerak merangkak seolah seluruh tulang di kakinya telah hancur lebur tak bersisa. Setiap inci dari tubuhnya adalah manifestasi dari penderitaan yang tak terbayangkan. Pakaian yang menempel di badannya tidak lebih dari sekadar kain robek compang-camping yang basah kuyup, membalut tubuhnya yang bergetar hebat menahan rasa sakit. Lumpur hitam pekat dari selokan jalanan melumuri seluruh tubuhnya, mengering dan menempel seperti kerak yang menjijikan. Lebih mengerikan lagi, dari balik lumpur pekat itu, mengalir cairan merah pekat yang terus-menerus luntur tersapu air hujan, darah segar yang menandakan luka robek parah di beberapa bagian tubuhnya. Aroma anyir darah yang tajam seketika menguar, terbawa hembusan angin malam dan bercampur dengan bau busuk air comberan yang menyengat, mengalahkan aroma bensin di sekitar area pompa tersebut. Pria itu adalah Haryo Kusuma, sang CEO Aditama Group yang kekayaannya tak bisa dihitung dengan jari, namun malam ini takdir telah menghempaskannya ke titik nadir paling hina. Setelah dirampok habis-habisan, dipukuli benda tumpul, dan dibuang ke selokan pembuangan limbah seperti bangkai binatang, Haryo menolak untuk mati. Dengan sisa-sisa kesadaran yang timbul tenggelam bak ditarik pusaran air, ia memaksa otot-ototnya yang robek untuk terus bergerak menuju satu-satunya sumber cahaya yang ia lihat di kejauhan. Meski wajahnya tertutup memar ungu yang membengkak parah dan debu tebal yang menyembunyikan identitas aslinya, sepasang mata di balik kelopak yang setengah terpejam itu tetap memancarkan sorot tajam seekor elang. Ia menahan erangan sakitnya dalam diam yang absolut, mengobservasi dunia dari bawah tanah, mencari tahu apakah masih ada setitik nurani manusia di tengah kejamnya dunia malam ini. Aisyah yang mematung di samping mesin pompa nomor 3 membelalakan matanya ngeri.
Tangan kirinya tanpa sadar naik menutupi mulutnya yang menganga, menahan jeritan tertahan saat melihat kondisi mengenaskan makhluk di hadapannya. Tepat ketika jarak mereka tersisa 2 meter, tubuh pria itu akhirnya menyerah pada gravitasi dan rasa sakit yang menyiksa. Dengan suara debuman basah yang mengerikan, Hario ambruk dengan posisi tengkurap tepat di genangan air bercampur oli di depan ujung sepatu kets Aisyah. Napasnya terdengar putus-putus, berbunyi gemeratak seperti paru-paru yang dipenuhi air dan darah. Tangan kasarnya yang berlumuran lumpur terulur lemah. Jari-jarinya bergetar nyaris menyentuh ujung sepatu gadis itu sebelum akhirnya terkulai tak berdaya di atas aspal dingin. Ya Allah! Bapak! Pekik Aisyah tertahan. Suaranya bergetar hebat. Rasa kemanusiaan di dalam dadanya seketika meledak, menyingkirkan segala rasa takut dan dingin yang menderanya. Dengan tergesa-gesa, ia menjatuhkan lututnya ke aspal yang kotor, tak peduli celana seragamnya kini basah oleh genangan lumpur dan sisa oli. Tangan Aisyah yang gemetar hebat terulur, bersiap untuk membalikan tubuh pria malang itu, berniat memeriksa apakah detak jantungnya masih berdetak di balik dada yang hancur tersebut. Namun, sebelum ujung jari Aisyah sempat menyentuh bahu basah pria itu, sebuah suara bentakan keras yang diiringi derap langkah berat menghentikan gerakannya di udara. Heh, gembel! Mau ngapain kamu? Suara melengking penuh arogansi itu menyayat udara malam, mengalahkan suara gemuruh hujan. Dari arah kantor minimarket, Danu berjalan tergopoh-gopoh sambil memayungi dirinya sendiri dengan payung besar berwarna hitam. Wajah licin Meneer itu berkerut jijik yang amat sangat. Bibirnya melengkung ke bawah membentuk seringai muak yang tak ditutup-tutupi. Ia melangkah dengan hati-hati, mengangkat tinggi-tinggi ujung celana bahan mahalnya, agar tidak terciprat air kotor dari aspal. Danu berhenti tepat di samping Aisyah yang masih berlutut. Matanya yang sipit menatap penuh kebencian pada sosok tubuh berlumuran darah dan kotoran di bawah kaki mereka. Ia langsung mengeluarkan sapu tangan putih dari saku kemejanya dan menutup hidungnya rapat-rapat, bertingkah seolah ia baru saja menemukan tumpukan kotoran babi di ruang tamunya. Tanpa peringatan apapun, Danu menarik kaki kanannya ke belakang, lalu dengan tenaga penuh, ia mengayunkan ujung sepatu pantofelnya yang keras tepat ke arah rusuk Hario yang terkapar tak berdaya. Bunyi tulang yang terbentur kulit keras terdengar berbaur dengan derai hujan, membuat Aisyah menjerit histeris. Tubuh Hario sedikit tergeser akibat tendangan brutal itu, namun pria itu hanya mengeluarkan rintihan parau yang sangat pelan. Rahangnya mengatup rapat menahan sakit yang tak terperi. Gembel bau comberan kayak kalian berdua itu cuma pantas mati membusuk di selokan. Maki Danu dengan suara menggelegar. Wajahnya memerah karena amarah bercampur jijik, melontarkan kalimat andalannya sambil menunjuk-nunjuk kepala Hario dengan ujung sepatunya. Jangan berani-berani kotorin SPBU elit gue dengan darah kotor kalian. Heh, Aisyah. Jauhkan tangan kotor lo dari sampah masyarakat ini. Gue nggak mau pelanggan-pelanggan VIP gue muntah besok pagi gara-gara nyium bau bangkai di tempat ini. Ngerti lo? Hinaan itu meluncur tajam, menusuk ulu hati, menciptakan keheningan yang mencekam di antara gemuruh badai malam, sementara Hario, dari balik matanya yang sayu, merekam jelas setiap detik penghinaan yang kelak akan dibayarnya dengan harga yang sangat mahal. Suara gemeretak tulang rusuk yang beradu dengan ujung sepatu kulit keras itu, seolah menciptakan gema panjang yang membekukan sisa-sisa aliran darah di tubuh Aisyah. Di bawah guyuran hujan badai yang semakin mengamuk dan kilatan petir yang menyambar-nyambar beringas, waktu terasa berhenti berdetak. Gadis malang itu mematung dengan napas tertahan di tenggorokan. Matanya yang sudah memerah karena tangis kini membelalak ngeri melihat tubuh pria asing di hadapannya bergeser lemas di atas genangan aspal akibat tendangan brutal tersebut. Tidak ada jeritan kesakitan yang keluar dari bibir pria yang berlumuran darah dan lumpur kotor itu. Hanya ada sebuah rintihan parau yang sangat lirih, nyaris tertelan oleh deru angin malam yang melolong tajam. Hario, sang miliarder penguasa Aditama Group yang kini takdirnya tak lebih berharga dari seonggok sampah di mata dunia, mengatupkan rahangnya rapat-rapat hingga urat-urat di lehernya menonjol. Dari balik kelopak matanya yang membengkak ungu dan tertutup kerak kotoran jalanan, ia menahan rasa sakit yang merobek dada, mencatat dalam ingatan kelamnya wajah licin sang manajer SPBU yang tengah berdiri angkuh di bawah payung hitam. Aroma anyir darah segar yang menguar pekat dari tubuh Hario perlahan menyapu indera penciuman Aisyah, mengalahkan bau tajam bensin dan asap knalpot yang biasa ia hirup. Perut gadis itu bergejolak, bukan karena jijik melihat lumpur dan luka terbuka yang mengerikan, melainkan karena gelombang empati yang meledak tak terkendali di dalam relung dadanya. Namun,
Empati adalah bahasa asing yang sama sekali tidak dipahami oleh sosok tiran di hadapannya. Danu, pria dengan perut buncit yang dibalut kemeja murahan itu, justru mengibas-ngibaskan payungnya dengan raut wajah penuh kejijikan yang teramat sangat. Sambil mendengus kasar membuang ingus ke arah genangan air, Danu menatap Aisyah yang masih berlutut gemetar di dekat tubuh Hario. Dengan nada melengking penuh otoritas yang memuakkan, ia menyuruh Aisyah untuk segera menyeret tubuh gembel busuk itu keluar dari area SPBU. Ia menuntut agar sampah masyarakat itu dibuang ke aspal jalan raya yang gelap gulita malam ini juga, beralasan bahwa keberadaan pria itu hanya akan merusak pemandangan dan membuat mual para pelanggan VIP yang mungkin akan mampir mengisi bahan bakar keesokan paginya. Kata-kata Danu meluncur tajam bak silet berkarat, menegaskan dengan arogansi penuh bahwa nyawa pria kotor di bawah kaki mereka bahkan tidak sepadan dengan setetes oli bekas. Perintah kejam tak berperi kemanusiaan itu menampar kesadaran Aisyah dengan sangat keras. Jantungnya berpacu gila-gilaan, memompa adrenalin panas ke seluruh nadinya yang kedinginan. Ia menunduk menatap sosok rapuh di hadapannya. Melalui tirai hujan lebat yang terus menghantam bumi, mata Aisyah menangkap sebuah detail yang seketika menyayat ulu hatinya. Dada bidang pria yang hancur lebur berlumuran lumpur itu ternyata masih bergerak naik turun. Ritmenya sangat lambat, tersengal-sengal, dan memburu. Pria ini masih hidup. Ia bernapas, meski setiap tarikan napasnya terdengar seperti perjuangan terakhir melawan malaikat maut. Di tengah guyuran air yang membekukan tulang sumsum, sebuah ikatan batin ganjil yang tak bisa dijelaskan oleh nalar Aisyah perlahan merayap masuk ke relung hatinya. Entah mengapa, melihat helaian rambut pria itu yang memutih dan tubuhnya yang menggigil penuh luka memar, bayangan tentang ayahnya sendiri terlintas begitu saja secara menyakitkan. Bagaimana jika ayahnya yang hilang tanpa jejak 10 tahun lalu itu, saat ini juga sedang terkapar di suatu tempat? Bagaimana jika ayahnya sedang kedinginan, berdarah-darah, dan membutuhkan pertolongan, namun malah diusir dan ditendang layaknya binatang jalanan oleh manusia-manusia tak bernurani? Pemikiran kelam itu bagaikan belati es yang menusuk langsung ke dasar jiwanya, melahirkan sebuah keberanian nekat yang belum pernah berani ia tunjukkan sebelumnya. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang masih ia genggam erat, Aisyah memberanikan diri untuk mendongak, menatap langsung ke dalam manik mata Danu yang memancarkan kekejaman absolut. Kedua tangannya yang kasar dan penuh kapalan mengepal erat di sisi tubuhnya. Buku-buku jarinya memutih menahan luapan emosi yang siap meledak. Suara Aisyah bergetar hebat saat ia akhirnya bersuara menentang sang tiran. Bukan karena hawa dingin yang mengiris kulit, melainkan karena ketakutan yang berusaha ia telan hidup-hidup. Ia menyatakan penolakannya secara tegas, menolak untuk menyeret pria malang itu ke jalan raya, karena itu sama saja dengan membunuhnya perlahan-lahan. Sambil menangis memohon dengan nada yang menyayat hati, Aisyah mengingatkan manajernya bahwa gembel di bawah kaki mereka ini masih bernapas, masih seorang manusia ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk hidup dan ditolong, bukan sekadar onggokan daging busuk yang bisa dibuang begitu saja ke tengah jalan untuk digilas roda truk bermuatan berat yang melintas buta di malam badai. Mendengar bantahan frontal dari seorang bawahan yang biasanya hanya bisa menunduk pasrah dan menangis meratapi nasib, wajah licin Danu seketika berubah warna menjadi merah padam, menyaingi warna seragam pudar basah kuyup yang dikenakan Aisyah. Keangkuhannya sebagai penguasa tunggal di SPBU elit itu, merasa tertampar dengan sangat keras di depan matanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang gadis gembel miskin tak berpendidikan berani menceramahinya tentang nilai kemanusiaan? Urat-urat di leher Danu menonjol keluar menahan murka, menandakan amarahnya telah mendidih mencapai ubun-ubun. Ia melangkah maju satu tindak dengan rahang mengeras. Ujung sepatunya yang mengkilat nyaris menginjak jari-jari tangan Hario yang terkulai tak berdaya di atas aspal. Sambil menunjuk-nunjuk wajah Aisyah dengan jari telunjuknya yang gemuk, Danu melontarkan ancaman pamungkas yang paling menakutkan. Ia memperingatkan Aisyah tentang statusnya yang hanyalah seorang kacung rendahan, babu miskin kotor yang seluruh napas hidupnya bergantung pada uang receh sisa gaji dari SPBU tersebut. Dengan suara menggelegar mengalahkan petir, ia mengancam akan menghancurkan masa depan Aisyah dan memecatnya secara tidak hormat malam itu juga, jika ia tetap bersikeras membela gembel bau comberan yang tak ada harganya itu. Ancaman pemecatan itu bergema hebat, berulang-ulang di dalam rongga kepala Aisyah, beradu dengan gemuruh badai yang terus membelah langit. Bayangan mengerikan tentang gajinya yang tak seberapa, sewa kos sempitnya yang sudah menunggak 2 bulan, dan tabungan untuk menyewa detektif demi mencari sang ayah, semuanya melintas cepat bak kaset rusak di pelupuk matanya. Jika ia kehilangan pekerjaan ini, misinya mencari sang ayah yang telah memakan waktu 10 tahun akan hancur lebur menjadi debu tak bersisa.
Ia akan hancur. Ia akan kehilangan segalanya. Namun, di detik yang sama, saat tatapannya kembali jatuh pada wajah Hario yang tertutup lumpur pekat dan darah segar, saat ia melihat dada rapuh yang naik turun menahan peri itu, Aisyah menyadari satu kebenaran mutlak yang tak bisa ditawar. Ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Hatinya akan mati rasa selamanya jika ia membiarkan seorang manusia meregang nyawa di depan matanya, hanya demi mempertahankan pekerjaan di bawah telapak kaki seorang tiran berhati iblis. Tangis keputusasaan Aisyah pecah sejadi-jadinya, bercampur dengan derasnya air hujan. Alih-alih mundur ketakutan dan mematuhi perintah Danu, Aisyah justru menjatuhkan seluruh tubuhnya ke atas aspal basah, menggunakan tubuh mungilnya yang bergetar kedinginan sebagai perisai hidup untuk memisahkan ujung sepatu Danu dari tubuh rapuh pria asing tersebut. Hario, dalam pandangannya yang semakin kabur dan kesadarannya yang nyaris terputus sepenuhnya ke alam gelap, merekam momen heroik itu dengan sangat jelas di dalam benaknya. Melalui celah matanya yang bengkak, ia melihat siluet rapuh seorang gadis miskin berseragam basah kuyup, yang dengan beraninya mempertaruhkan masa depan dan satu-satunya sumber penghidupannya demi melindungi tubuh hancurnya dari kekejaman dunia. Di tengah rasa sakit luar biasa yang menggerogoti setiap sel tubuhnya bagai dibakar api, sebutir air mata hangat yang tak kasat mata jatuh dari sudut mata Hario, membaur tanpa jejak bersama hujan badai. Jauh di dalam dada sang miliarder, insting perlindungan seorang ayah meronta hebat, mengagumi ketulusan murni yang sudah sangat langka ia temui di dunia korporat yang penuh kebusukan. Bibirnya terlalu keluh dan hancur untuk sekadar mengucapkan sepatah kata terima kasih. Namun malam itu, di bawah guyuran badai dan kilatan petir yang menyambar, Hario bersumpah dalam diamnya yang paling pekat. Sebuah sumpah pembalasan dendam yang kelak akan meledak, menghancurkan keangkuhan Danu hingga ke akar-akarnya, dan mengangkat derajat gadis malaikat ini ke tahta tertinggi yang tak pernah berani ia impikan sebelumnya. Kilatan petir menyambar dengan beringas, menerangi wajah Danu yang kini berubah rupa menyerupai monster yang kehausan akan validasi dan kekuasaan. Bantahan keras dan tindakan nekat Aisyah yang mengorbankan tubuh mungilnya demi melindungi gembel tak berharga itu adalah penghinaan tertinggi bagi sang manajer. Di matanya, Aisyah hanyalah seonggok debu yang bisa ia tiup kapan saja, dan melihat debu itu berani melawan membuatnya murka hingga ke ubun-ubun. Urat-urat di pelipis dan leher pria buncit itu menonjol keluar, berdenyut liar seolah siap meledak memecahkan kulitnya yang berminyak. Dadanya naik turun memburu napas amarah, sementara rintik hujan yang sesekali merembes dari ujung payungnya jatuh membasahi kemeja murahan yang melekat ketat di perutnya. Tidak pernah dalam sejarah kekuasaannya di SPBU ini ada seorang bawahan, apalagi seorang gadis miskin yang selalu menjadi sasaran empuk makiannya, berani menatap matanya dengan kilat perlawanan yang menyala-nyala. "Kurang ajar!" raung Danu. Suaranya melengking memecah gemuruh badai, menciptakan gema tajam yang membuat beberapa pegawai di minimarket merinding ketakutan dan menunduk semakin dalam. Dengan gerakan brutal dan tak terduga, pria itu membungkuk, jari-jarinya yang gemuk mencengkeram kasar keras seragam basah Aisyah, memaksa gadis itu mendongak menatap wajahnya yang dipenuhi kebencian murni. Tetesan hujan yang dingin bercampur dengan air mata keputusasaan membasahi pipi Aisyah saat tarikan kasar itu nyaris mencekik lehernya. Namun, alih-alih melepaskan cengkeramannya, Danu justru meludah ke aspal tepat di samping telinga Aisyah, menatap gadis di bawahnya dengan seringai iblis yang memuakan. Sambil membentak dengan nada yang sangat memekakan telinga, ia menyatakan bahwa mulai detik ini juga, Aisyah bukanlah siapa-siapa lagi di tempat ini. Ia mengutuk Aisyah sebagai sampah yang tidak tahu diuntung, babu rendahan tak berpendidikan yang lebih memilih membela bangkai busuk daripada mempertahankan satu-satunya sumber penghidupannya. Dengan satu sentakan keras dan kasar, Danu merenggut tanda pengenal plastik yang tersemat di dada kiri Aisyah, merobek jahitan seragam merah itu hingga meninggalkan untaian benang yang putus dan lubang kecil yang menganga. Tanpa ragu sedikitpun, ia melempar tanda pengenal itu ke dalam genangan air lumpur bercampur darah di dekat kepala Hario, lalu menginjaknya dalam-dalam dengan ujung sepatu pantofelnya seolah sedang mematikan seekor kecoa. Sambil tertawa sarkas, ia menegaskan bahwa Aisyah resmi dipecat dengan tidak hormat, tidak akan mendapatkan sepeser pun hak gajinya bulan ini, dan ia bersumpah akan membuat hidup gadis itu menderita jika berani menginjakkan kaki kotornya lagi di area SPBU elit miliknya. Vonis pemecatan mutlak itu menghantam dada Aisyah jauh lebih keras daripada sambaran petir yang membelah langit malam. Tubuhnya bergetar hebat tak terkendali, napasnya tercekat di kerongkongan yang terasa sekering padang pasir, dan pandangannya mengabur tertutup tirai air mata panas yang tak terbendung. Dunia yang selama ini ia bangun dengan susah payah, shift malam yang menyiksa, cacian yang ia telan bulat-bulat setiap hari,
dan rasa lapar yang ia tahan demi menghemat biaya, seketika runtuh menjadi puing-puing tak bersisa. Hilang sudah harapannya untuk membayar sewa kamar kos yang sudah menunggak di ambang pengusiran. Lenyap sudah tabungannya untuk menyewa detektif yang menjanjikan titik terang keberadaan sang ayah. Di bawah guyuran hujan yang semakin menggila, Aisyah meringkuk sambil memegangi liontin kusam di balik bajunya, meratapi nasibnya yang kini sama hancurnya dengan pria berlumuran darah yang tengah ia lindungi. Namun, di tengah isak tangisnya yang menyayat hati, Danu justru merasa menjadi pemenang mutlak. Ia memutar tubuh gempalnya, melangkah pongah menuju kehangatan kantor ber-AC sambil merapikan kerah kemejanya, meninggalkan dua manusia malang itu terkapar di atas aspal dingin untuk menyambut ajal di tengah badai malam tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Keheningan yang mematikan kini menyelimuti area pompa bensin nomor 3, hanya disela oleh gemuruh hujan yang beradu dengan logam kanopi dan rintihan tertahan dari dada pria asing di sebelah Aisyah. Dinginnya udara malam mulai menusuk hingga ke tulang sumsum, membuat ujung-ujung jari Aisyah membiru pucat. Namun, ketika ia menoleh dan melihat darah segar terus mengalir dari luka robek di pelipis Haryo yang tertutup kerak lumpur, sebuah kekuatan tak kasat mata merasuki jiwa gadis itu. Insting kemanusiaannya memberontak, menolak kekalahan mutlak. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan yang kotor, menelan bulat-bulat rasa sakit akibat kehilangan pekerjaan yang baru saja merobek hatinya. Dengan susah payah, Aisyah memaksakan kedua kakinya yang lemas bergetar untuk berdiri tegak. Ia tidak boleh menyerah sekarang. Jika ia membiarkan badai dan keputusasaan menguasainya, nyawa pria di hadapannya pasti akan melayang, dan ia sadar ia akan menanggung dosa kelalaian itu seumur hidupnya. Perlahan, Aisyah berlutut kembali, menelusupkan lengannya yang kurus ke bawah ketiak pria bertubuh besar itu, bersiap melakukan hal yang nyaris mustahil bagi seorang gadis dengan fisik yang lemah dan perut yang melilit kelaparan. Mengangkat tubuh seorang pria dewasa yang sedang dalam kondisi mati rasa setengah sadar adalah siksaan fisik yang luar biasa hebat. Otot-otot bahu dan punggung Aisyah menjerit perih saat ia mengerahkan seluruh sisa tenaga di nadinya, memaksakan diri menjadi penopang utama bagi tubuh Haryo yang terasa seberat bongkahan timah. Pakaian compang-camping pria itu yang basah dan berlumuran lumpur pekat kini menempel erat di seragam merah Aisyah, memindahkan noda darah anyir dan kotoran comberan yang menjijikan ke tubuh gadis itu. Namun Aisyah sama sekali tidak peduli akan rasa jijik. Sambil menggigit bibir bawahnya hingga berdarah menahan beban ekstrim, ia membisikkan kata-kata penyemangat yang bergetar di dekat telinga Haryo, memohon dengan putus asa agar pria itu bertahan dan jangan berani menutup matanya. Dalam kesadaran yang terombang-ambing di batas pusaran kematian, Haryo merasakan sensasi kehangatan yang menjalar dari bahu kurus gadis itu. Meski kelopak matanya terlalu bengkak untuk dibuka dan tenggorokannya terlalu hancur untuk bersuara, sang CEO merekam lekat-lekat aroma keringat dan kemurnian hati dari malaikat penolongnya, sebuah utang nyawa tak ternilai yang akan ia bayar lunas dengan menghancurkan musuh-musuh gadis ini saat waktunya tiba. Langkah demi langkah diseret dengan sangat lambat dan menyakitkan menyusuri jalanan aspal pinggiran kota yang gelap gulita. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat, tidak ada pejalan kaki lain yang sudi menerjang badai petir selarut ini. Hanya ada mereka berdua, berjalan terseok-seok menembus tirai hujan lebat yang seolah ingin menenggelamkan sisa-sisa harapan di bumi. Setiap kali kaki Haryo limbung dan tubuh besarnya nyaris ambruk menghantam aspal, Aisyah mencengkeram pinggang pria itu semakin erat, mengorbankan keseimbangannya sendiri hingga lututnya berkali-kali tergores kasar ke jalanan berbatu. Deru napas Haryo yang berbunyi gemeratak memilukan memompa adrenalin Aisyah untuk terus memaksakan langkahnya menuju papan neon kecil bertuliskan, Klinik 24 Jam, yang berkedip redup di ujung jalan berkabut. Hujan malam itu mungkin telah merampas pekerjaan, uang, dan harga diri Aisyah, namun di balik penderitaan itu, badai yang sama sesungguhnya tengah merajut sebuah takdir agung yang kelak akan mengguncang dunia, menyatukan kembali kepingan hati seorang anak dan ayah yang telah dipisahkan oleh kejamnya waktu selama 10 tahun lamanya. Langkah kaki Aisyah yang terseret-seret meninggalkan jejak air bercampur lumpur pekat di atas trotoar beton yang mengarah ke sebuah bangunan bercat putih pudar. Papan neon bertuliskan, Klinik Medika 24 Jam, yang berkedip redup di atas kepala mereka seolah menjadi mercusuar terakhir bagi kapal karam di tengah lautan badai. Paru-paru Aisyah terasa seperti dibakar hidup-hidup, setiap tarikan napasnya menghasilkan bunyi deru yang menyakitkan, sementara otot-otot punggungnya mati rasa setelah memapah tubuh besar Haryo menembus hujan badai selama nyaris setengah jam. Lengan kurus gadis itu gemetar hebat menahan beban ekstrim, namun cengkeramannya pada pinggang pria tak berdaya itu tidak sedikit pun mengendur. Saat bahu kanannya akhirnya berhasil mendorong pintu kaca klinik yang berat,
Hembusan pendingin ruangan yang dingin dan beraroma antiseptik tajam langsung menyergap wajahnya, sangat kontras dengan bau anyir darah dan busuknya comberan yang melekat kuat pada tubuh mereka berdua. Bunyi lonceng kecil yang bergemerincing di atas pintu menandakan kedatangan mereka, memecah keheningan ruang tunggu yang kosong melompong di jam 2 dini hari tersebut. Di balik meja pendaftaran yang terbuat dari kayu berlapis formika putih, seorang perawat jaga wanita parubaya yang tengah menopang dagu dengan wajah mengantuk tersentak kaget. Matanya yang semula sayu seketika membelalak lebar, memancarkan keterkejutan yang dengan cepat berganti menjadi raut kejijikan yang tak sama sekali ditutup-tutupi. Alih-alih bergegas mengambil berangkar darurat atau kursi roda, perawat itu justru mundur selangkah, menutupi hidungnya dengan keras seragam putihnya yang bersih tanpa celah. Ia menatap Aisyah dan Haryo layaknya menatap tumpukan sampah basah pembawa wabah penyakit yang entah bagaimana berhasil merangsek masuk ke dalam wilayah sterilisasinya. Genangan air hujan, lumpur hitam, dan tetesan darah segar dari pelipis Haryo yang kini menodai lantai keramik putih klinik itu seolah menjadi dosa besar yang tak termaafkan di mata sang petugas medis. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang ia miliki, Aisyah mendudukan tubuh Haryo dengan sangat hati-hati ke atas kursi tunggu berbahan besi stainless, membiarkan kepala pria itu bersandar lemas ke dinding. Tubuh Haryo yang compang-camping dan basah kuyup itu bergetar hebat akibat hipotermia. Napasnya semakin pendek dan berbunyi gemeratak memilukan dari dalam rongga dadanya. Aisyah segera berbalik, setengah berlari menyeret langkahnya menuju meja pendaftaran dengan wajah pucat pasi dan bibir yang membiru kedinginan. Sambil menangkupkan kedua belah tangannya yang penuh kapalan dan kotor di depan dada, Aisyah memohon dengan suara serak yang bergetar hebat, memanggil perawat itu dengan panggilan suster, dan memohon pertolongan medis darurat karena pria malang ini baru saja menjadi korban kejahatan dan kehabisan sangat banyak darah. Air mata Aisyah kembali jatuh, membasahi pipinya yang kotor, memohon belas kasihan agar setidaknya luka terbuka di kepala dan dada pria itu segera ditangani sebelum detak jantungnya berhenti malam ini. Namun, ratapan memilukan yang keluar dari lubuk hati paling dalam itu hanya membentur dinding tebal birokrasi dan kekejaman dunia modern yang menuhankan uang di atas segalanya. Perawat jaga itu menatap Aisyah dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menelanjangi yang sangat dingin dan merendahkan. Seragam SPBU merah yang kebesaran, kotor, dan basah kuyup, sepatu kets yang jebol di bagian jempol, serta wajah kuyu yang berantakan sudah lebih dari cukup bagi perawat itu untuk menakar status sosial gadis miskin di hadapannya. Dengan nada suara yang datar dan syarat akan arogansi profesi, perawat itu menyatakan bahwa ini adalah klinik swasta elit, bukan lembaga amal sosial milik pemerintah yang bisa menampung gembel berpenyakit dari jalanan. Sambil mengetuk-ngetukkan pena mahal di atas buku register pasien, ia menuntut uang muka pendaftaran dan biaya penanganan gawat darurat sebesar 2 juta rupiah malam ini juga, dibayar tunai di muka, atau mereka berdua dipersilakan menyingkir keluar dari pintu yang sama sebelum ia memanggil petugas keamanan untuk mengusir paksa. Nominal 2 juta rupiah itu berdengung di telinga Aisyah layaknya vonis hukuman mati yang diketuk palu oleh Algojo. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Napasnya tercekat di pangkal tenggorokan yang mengering. 2 juta rupiah adalah angka fantastis yang bahkan tak pernah ia sentuh bentuk fisiknya secara utuh dalam 1 bulan bekerja memeras keringat belasan jam sehari di bawah makian Danu. Tangan kanannya secara refleks merogoh saku celana seragamnya yang basah, hanya untuk menemukan beberapa lembar uang 10 ribuan lecek dan koin receh berkarat yang tak akan cukup bahkan untuk membeli segulung perban bersih. Rasa putus asa yang luar biasa pekat kembali mencekik lehernya, hingga ia nyaris kehilangan kewarasan. Ia telah kehilangan pekerjaannya malam ini, ia telah kehilangan martabatnya diinjak-injak sang manajer di depan umum, dan kini, realita menamparnya kembali bahwa niat suci menolong sesama tanpa kekuatan finansial hanyalah omong kosong belaka di dunia yang fana dan kejam ini. Sementara itu, di atas kursi tunggu besi yang sedingin es, Haryo yang sejak tadi seolah berada di ambang batas kematian, perlahan-lahan membuka kelopak matanya yang membengkak hebat dan berwarna ungu kehitaman. Dalam kesadarannya yang timbul tenggelam seperti ditarik pusaran air gelap menuju dasar samudra, mata elangnya yang biasanya tajam dan penuh intimidasi saat duduk di kursi kekuasaan meja direksi, kini menatap sayu ke arah punggung bergetar gadis kecil yang tengah mengemis nyawa untuknya. Telinganya yang berdenging keras akibat hantaman benda tumpul menangkap dengan sangat tajam setiap kata penolakan kejam dari sang perawat dan setiap isakan putus asa dari bibir Aisyah. Di balik dadanya yang hancur, tulang rusuknya yang patah, dan darahnya yang terus mengalir membasahi kemeja compang-campingnya, Haryo merasakan percikan api kehangatan ganjil yang menyusup masuk mencairkan hatinya yang selama ini membeku oleh pengkhianatan orang-orang terdekatnya di dunia bisnis.
Sang CEO penguasa triliunan rupiah dari Aditama Group yang seumur hidupnya selalu dikelilingi oleh lintah darat berwujud penjilat dan kolega berhati ular berbisa yang hanya mengincar hartanya, kini menjadi saksi bisu atas kemurnian hati seorang manusia di titik terendahnya. Gadis miskin berseragam pudar ini sama sekali tidak mengenalnya, bahkan mengiranya sebagai gembel jalanan yang menjijikan, namun ia rela mempertaruhkan nyawa, masa depan, pekerjaannya, dan kini membuang seluruh harga dirinya hanya demi menyelamatkan nyawa yang tak berharga ini. Jemari tangan Haryo yang kaku dan tertutup kerak lumpur mengering bergerak pelan menekan besi kursi, seolah ingin meraih punggung Aisyah untuk memberitahunya agar berhenti merendahkan diri, namun suaranya tertahan di kerongkongan yang dipenuhi darah pekat. Di detik itu juga, dalam diamnya yang paling kelam dan menyakitkan, Haryo menanamkan wajah gadis itu dalam-dalam ke dalam ingatannya. Ia bersumpah pada detak jantungnya yang melemah. Jika malaikat maut menunda penjemputannya malam ini, ia akan membalas budi dengan mengangkat derajat gadis ini melampaui bintang-bintang di langit, dan meremukkan leher siapa saja yang berani membuatnya meneteskan air mata. Kembali ke meja pendaftaran, Aisyah yang tak lagi memiliki jalan keluar akhirnya menjatuhkan lututnya dengan keras ke lantai keramik putih yang dingin, sepenuhnya mengabaikan tatapan jijik nan merendahkan dari sang perawat. Sambil menangis terseduh-seduh hingga bahu kurusnya berguncang hebat dan napasnya tersendat-sendat, ia menangkupkan tangan di atas kepala, memohon untuk yang terakhir kalinya. Ia memohon sambil meratap, berjanji akan meninggalkan KTP-nya sebagai jaminan mutlak. Ia bahkan berjanji akan menjadi tenaga kebersihan yang membersihkan seluruh toilet klinik ini tanpa digaji selama sebulan penuh. Asalkan mereka mau menghentikan pendarahan di kepala pria asing itu malam ini juga agar nyawanya terselamatkan. Ia menyuarakan di sela isak tangisnya bahwa di atas segala prosedur birokrasi dan tumpukan uang muka, nyawa manusia ciptaan Tuhan harusnya menjadi prioritas utama bagi seorang penyembuh. Namun, alih-alih tersentuh nuraninya, sang perawat hanya mendengus kasar membuang muka, lalu perlahan meraih gagang telepon kabel di mejanya, bersiap memanggil sekuriti berbadan besar untuk membuang kedua sampah basah tak berguna itu kembali ke jalanan malam yang sedang diamuk badai. Harapan Aisyah kini benar-benar hancur lebur di ujung tanduk. Suara gagang telepon kabel yang ditarik dari dudukannya terdengar nyaring, beresonansi di dalam ruang tunggu klinik yang sedingin lemari es itu, layaknya ketukan palu algojo yang bersiap menjatuhkan vonis hukuman mati. Aisyah menatap nanar jari-jari perawat berwajah dingin itu yang mulai memutar nomor ekstensi keamanan, siap memanggil tenaga pengusir untuk melempar mereka kembali ke kejamnya badai malam. Waktu terasa melambat, merangkak dalam keheningan yang menyiksa. Setiap detik yang berlalu adalah sayatan tak kasat mata di ulu hati gadis malang tersebut. Ia telah membuang seluruh sisa harga dirinya, bersimpuh di atas lantai keramik yang membekukan lututnya, merendahkan diri serendah-rendahnya, namun tembok arogansi dan kejamnya birokrasi di hadapannya tak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Di sudut matanya yang memerah dan membengkak karena terus-menerus menangis, ia bisa melihat pantulan bayangan Haryo dari kaca jendela klinik. Pria tak berdaya itu masih terkapar lemah di atas kursi tunggu berbahan besi stainless, dadanya yang berlumuran darah dan lumpur kini bergerak semakin lambat, tersengal-sengal menahan napas yang nyaris putus, menanti datangnya malaikat maut yang mengintai di balik rintik hujan. Di persimpangan keputusasaan yang paling pekat ini, sebuah peperangan batin yang luar biasa dahsyat berkecamuk di dalam dada Aisyah. Ia tahu betul, jika ia membiarkan perawat itu menyelesaikan panggilannya, pria asing di belakangnya tidak akan pernah melihat matahari terbit besok pagi. Nyawa seorang manusia sedang meregang, dan ketiadaan lembaran kertas bernilai nominal menjadi satu-satunya penghalang yang membunuh harapan tersebut. Jari-jari Aisyah yang kotor, lecet, dan bergetar hebat perlahan merayap naik ke keras seragam SPBU-nya yang basah kuyup. Di balik kain merah yang menempel dingin di kulitnya, tersembunyi satu-satunya nyala api yang membuat jiwanya tetap hidup selama 10 tahun terakhir. Jari telunjuk dan ibu jarinya menyentuh permukaan logam dingin dari sebuah benda kecil yang tergantung pada seutas tali hitam pudar. Itu adalah liontin peraknya yang kusam, peninggalan terakhir sang ayah yang raib di telan bumi, sebuah jimat pelindung yang tak pernah sekalipun terlepas dari lehernya sejak hari kelam di ulang tahunnya yang ke-12. Membayangkan harus berpisah dengan benda itu membuat jantung Aisyah serasa diremas paksa hingga hancur berkeping-keping. Namun, saat telinganya kembali menangkap rintihan parau yang berbunyi gemeratak dari dada Haryo, Aisyah memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata panas mengalir deras, membakar pipinya yang pucat pasi. Ia menyadari satu kebenaran mutlak yang tak terbantahkan. Benda mati, tak peduli seberapa besar nilai emosional yang terkandung di dalamnya, tidak akan pernah bisa menandingi harga sebuah nyawa manusia ciptaan Tuhan. Dengan tangan yang bergetar begitu hebat hingga buku-buku jarinya memutih,
Aisyah menarik tali hitam itu melewati kepalanya. Sensasi gesekan tali yang menjauh dari lehernya terasa seperti mencabut paksa separuh jiwanya sendiri. Ia menatap liontin perak penyok itu untuk sepersekian detik, mengusap permukaannya dengan ibu jari, seolah meminta maaf pada sosok ayahnya yang tersenyum buram di dalam sana, sebelum akhirnya ia menggenggam logam dingin itu erat-erat. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan dari dasar keputusasaannya, Aisyah menggebrak lantai keramik dan bangkit berdiri. Ia menerjang maju, menahan tangan perawat yang baru saja menempelkan gagang telepon ke telinganya. Sambil menangis terseduh-seduh dan menahan isakan yang menyiksa tenggorokannya, Aisyah membuka telapak tangannya lebar-lebar, memperlihatkan liontin perak kusam itu tepat di bawah cahaya lampu neon meja pendaftaran. Dengan suara parau yang menyayat hati, ia memohon dengan putus asa, menegaskan kepada sang perawat bahwa liontin ini terbuat dari perak murni bermutu tinggi peninggalan keluarganya. Nilainya di toko perhiasan pasti jauh melebihi uang muka 2 juta rupiah yang dituntut oleh klinik ini. Dan ia memohon agar pihak klinik sudi menerima benda paling berharga dalam hidupnya itu sebagai jaminan asalkan dokter segera keluar untuk menghentikan pendarahan hebat di kepala pria malang tersebut malam ini. Juga, perawat wanita paruh baya itu seketika menghentikan panggilannya. Matanya yang semula memancarkan kejijikan kini menyipit tajam, menatap lekat-lekat pada benda logam yang tergeletak di atas telapak tangan kotor Aisyah. Awalnya ia ragu, mendengus sinis seolah menganggap itu hanyalah rongsokan besi dari pasar loak. Namun, ketika ia meraih liontin itu dengan ujung jari telunjuk dan ibu jarinya, mengamatinya di bawah cahaya terang, insting materialistisnya segera mengenali bobot dan ukiran-ukiran klasik yang menandakan keaslian logam mulia tersebut. Meski permukaannya kusam dan salah satu sisinya penyok, itu jelas perak murni yang bisa dijual cepat. Sambil berdeham pelan untuk menutupi keserakahannya, perawat itu akhirnya menurunkan gagang telepon. Dengan nada angkuh yang tak berkurang sedikit pun, ia bergumam menyetujui tawaran nekat tersebut, menyatakan bahwa meski ini melanggar prosedur standar klinik elit mereka, ia akan berbaik hati menjadikan rongsokan perak ini sebagai deposit sementara hingga Aisyah melunasi tagihan penuhnya. Lalu ia menekan tombol interkom untuk memanggil dokter jaga ke ruang gawat darurat. Sementara transaksi menyayat hati itu terjadi di meja pendaftaran, di atas kursi tunggu besi yang sedingin es, keajaiban takdir tengah merajut skenarionya yang paling mengejutkan. Haryo, sang CEO penguasa triliunan rupiah yang terkapar tak berdaya dalam balutan luka dan kotoran comberan, perlahan-lahan mencoba memfokuskan pandangannya yang kabur. Dari balik lopak matanya yang membengkak ungu kehitaman, ia menatap lurus ke arah punggung gadis berseragam merah itu. Namun, tepat ketika perawat itu mengangkat liontin perak udara untuk memeriksanya di bawah cahaya lampu, waktu di sekeliling Haryo seakan membeku mutlak. Jantung sang miliarder yang semula berdetak lemah dan tersengal, tiba-tiba memompa darah dengan kecepatan yang nyaris merobek pembuluh nadinya. Adrenalin panas meledak di dalam dada yang hancur itu, menyingkirkan segala rasa sakit fisiknya untuk sepersekian detik yang terasa abadi. Mata elang Haryo terbelalak lebar, memancarkan syok luar biasa yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Ukiran bunga lili kecil di sudut logam itu. Penyok halus di bagian bawah, akibat terjatuh saat ia tak sengaja menyenggolnya 10 tahun silam. Tali hitam yang dikepang dengan pola khusus yang ia pesan secara eksklusif dari seorang perajin di luar negeri. Itu bukan sekadar perhiasan biasa. Benda itu adalah liontin yang ia kalungkan sendiri ke leher putri kecilnya, Aisyah, di malam sebelum kecelakaan nahas dan pengkhianatan keji yang merampas seluruh ingatannya dan memisahkannya dari keluarganya. Ingatan yang perlahan mulai kembali pulih di kepalanya membenturkan realita yang membuat napas Haryo tercekat. Gadis miskin berseragam basah kuyup yang baru saja mempertaruhkan masa depan, rela diinjak harga dirinya, dan mengorbankan harta paling berharganya demi nyawa seorang gembel yang membusuk, adalah darah dagingnya sendiri. Putri kecilnya, Aisyahnya. Gelombang emosi yang teramat dahsyat menghantam jiwa Haryo bak tsunami yang menghancurkan benteng pertahanan terakhirnya. Rasa bersalah yang tak terkira, kerinduan yang membakar, dan kebanggaan akan kemurnian hati putrinya menyatu menjadi pusaran air mata panas yang akhirnya mengalir deras dari sudut matanya, membersihkan kerak lumpur di pelipisnya. Ia ingin menjerit. Ia ingin merengkuh tubuh kurus yang bergetar kedinginan itu. Ia ingin mengutuk dunia yang telah menyiksa bidadarinya selama ia menghilang. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, Haryo memaksakan tangannya yang berlumuran darah untuk terangkat, menggapai ke arah punggung Aisyah yang sedang terisak di depan meja pendaftaran. Bibirnya yang pecah-pecah bergetar hebat, mencoba meneriakkan nama putrinya. Namun,
Yang keluar dari kerongkongannya hanyalah gumpalan darah segar dan erangan parau yang sangat lirih. Kegelapan akhirnya merenggut kesadarannya secara brutal, tepat ketika sekelompok perawat dan dokter berlarian membawa brankar beroda, mengangkat tubuh besarnya yang tak lagi berdaya menuju ruang operasi, meninggalkan Aisyah yang terduduk lemas di lantai keramik. Menangisi kehilangan liontinnya tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyelamatkan satu-satunya takdir yang selama ini ia cari hingga ke ujung dunia. Sinar matahari pagi perlahan merayap naik menyibak awan kelabu sisa badai semalam, menembus kaca buram jendela ruang rawat inap kelas 3 yang pengap di sudut klinik medika. Di atas kursi lipat besi yang berkarat di samping ranjang, Aisyah tertidur pulas dengan posisi duduk yang menyiksa seluruh persendian tulang belakangnya. Kepalanya yang pening bersandar lemas pada dinding bercat putih yang mengelupas dan berjamur. Seragam SPBU merahnya yang telah mengering kini meninggalkan pola noda kecoklatan yang menjijikan, sebuah mahakarya dari campuran lumpur selokan tebal dan darah anyir yang mengeras, menebarkan aroma tak sedap di udara steril ruangan tersebut. Kantung matanya menghitam pekat, membengkak layaknya disengat lebah, dan wajahnya sepucat mayat hidup setelah melewati rentetan malam paling mencekam dalam eksistensinya. Di hadapannya, terbaring sosok tak berdaya seorang pria parubaya yang sekujur tubuhnya kini dililit perban medis putih tebal. Haryo telah berhasil melewati masa kritisnya. Operasi darurat selama 4 jam penuh untuk menghentikan pendarahan internal di paru-parunya dan menjahit luka robek panjang di pelipisnya berjalan sukses berkat jaminan nekat dari sang gadis. Ritme mesin elektrokardiogram yang berbunyi teratur dengan nada bep-bep menjadi satu-satunya melodi penghibur di telinga Aisyah, menandakan bahwa pengorbanan terbesarnya semalam sama sekali tidak sia-sia. Pria asing yang hancur lebur itu selamat dari cengkeraman maut, meski harus dibayar tunai dengan harga yang merobek separuh jiwa gadis itu, liontin perak peninggalan sang ayah. Perlahan, kelopak mata Aisyah yang bengkak terbuka paksa akibat silau matahari pagi yang menusuk. Hal pertama yang merasuki kesadarannya adalah sensasi kekosongan yang membekukan di area lehernya. Tangan kasarnya yang gemetar secara refleks meraba dada, mencari tekstur logam dingin yang selama 10 tahun terakhir selalu menjadi jimat pelindungnya di saat-saat paling gelap. Namun jemarinya hanya menemui ketiadaan yang langsung menyayat ulu hatinya tanpa ampun. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya yang perih, menciptakan pandangan buram, namun gadis itu buru-buru menyekanya dengan punggung tangan yang kotor oleh sisa debu aspal. Ia memaksakan diri bangkit berdiri, kakinya gemetar hebat menahan pegal luar biasa dan perih akibat goresan aspal semalam. Sambil melangkah gontai mendekati ranjang besi Haryo, Aisyah menatap wajah pria yang sebagian besar tertutup kasa medis itu. Dalam isak tangis tertahan, ia berbisik lirih merapal doa kepada semesta, memohon agar pria ini lekas sembuh sehingga ia bisa memfokuskan dirinya untuk menebus liontinnya kembali suatu hari nanti, entah bagaimana caranya. Namun, realita pahit dunia nyata kembali menghantam kewarasannya bak godam besi seberat bertonton. Ia tidak lagi memiliki pekerjaan yang bisa menghidupinya. Ia tidak punya uang sepeser pun bahkan untuk membeli sebungkus nasi basi hari ini, apalagi melunasi sisa tagihan rumah sakit yang terus membengkak setiap jamnya. Di saat yang sama, bayangan ancaman pengusiran dari ibu kos karena menunggak sewa selama 2 bulan sudah menganga menanti di depan mata. Tepat ketika Aisyah memejamkan mata untuk meredakan kepalanya yang berdenyut brutal akibat kelaparan, pintu ruang rawat inap itu tiba-tiba ditendang terbuka dengan sangat kasar. Suara kenop pintu yang membentur dinding beton menciptakan dentuman keras yang memekakan telinga, membuat beberapa pasien lansia di ranjang lain menjerit kaget. Jantung Aisyah seakan berhenti berdetak sesaat sebelum memompa darah dengan kecepatan yang membuat perutnya mual. Di ambang pintu, di bawah pendar lampu koridor, berdirilah sosok tiran berkemeja ketat murahan dengan perut buncitnya yang memuakan, Danu. Pria picik itu menyeringai teramat lebar, memancarkan kepuasan sadis yang tak terlukiskan dari sepasang matanya yang sipit licik. Namun kali ini, sang manajer tidak datang sendirian. Di belakangnya, menjulang bayangan raksasa seorang pria bertubuh gempal berotot yang penampilannya menyerupai algojo pasar gelap. Pria raksasa itu mengenakan jaket kulit hitam yang menebarkan bau tembakau murahan, dengan kalung rantai perak tebal mencekik lehernya, dan sebuah tato kalajengking besar yang menjalar mengancam dari lengan bawah hingga ke rahangnya yang keras. Pria itu adalah lintah darat paling kejam yang sering berkeliaran di kawasan SPBU, seorang rentenir tanpa ampun yang rekam jejaknya tak pernah gagal menghancurkan tulang belulang orang miskin demi menagih hutang dengan bunga yang membunuh. Danu melangkah masuk dengan gaya pongah bak Raja Lalim, hidungnya sengaja mengendus udara dengan ekspresi jijik yang hiperbolis, menatap Aisyah layaknya melihat seonggok kotoran anjing yang menempel di telapak sepatunya.
Sambil berkacak pinggang dan sengaja menendang kaki kursi lipat besi di dekat Aisyah, hingga terpelanting menabrak tembok berbunyi nyaring, Danu melontarkan suara melengkingnya yang siap memenggal harga diri sang gadis. Sambil tertawa mengejek yang membuat aliran darah Aisyah terasa mendidih sekaligus membeku di saat bersamaan, Danu menunjuk tepat ke batang hidung gadis pucat itu dengan jari telunjuknya yang gemuk berlemak. Tanpa mempedulikan peringatan suster agar mengecilkan suara, ia melontarkan makian lantang bahwa Aisyah benar-benar babu udik tak tahu diuntung yang berani-beraninya kabur membawa aset penting perusahaan. Dengan wajah licinnya yang memerah karena amarah yang direkayasa sedemikian rupa, Danu menuntut ganti rugi sebesar 5 juta rupiah secara tunai saat itu juga. Ia berteriak dengan urat leher menonjol, mengklaim bahwa seragam merah basah dan bau comberan yang saat ini melekat di tubuh Aisyah adalah properti mahal milik manajemen SPBU, dan karena Aisyah telah dipecat dengan tidak hormat akibat membela gembel busuk, ia dikenakan denda pelanggaran kontrak kerja beserta ganti rugi material yang dihitung berbunga sejak semalam. Mendengar tuntutan gila dan sangat tidak masuk akal yang dilontarkan sang manajer, napas Aisyah benar-benar tercekat di pangkal kerongkongan. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan kuat hingga rambut lepeknya berantakan, mundur selangkah demi selangkah karena teror hingga punggung kurusnya membentur tiang logam infus Hario. Dengan suara bergetar hebat dan air mata yang tumpah membasahi pipinya yang kotor, Aisyah memohon keadilan dengan putus asa, mencoba menjelaskan terbata-bata bahwa selama 2 tahun ia mengabdi, gajinya selalu dipotong secara sepihak dan seragam usang itu bahkan ia cicil sendiri dari uang hasil keringatnya. Namun, rintihan memilukan itu sama sekali tidak menembus hati nurani mereka. Ia hanya dibalas oleh kekahan berat yang sangat sinis dari sang rentenir bertato kalajengking yang kini melangkah maju mendekatinya. Rentenir raksasa itu mencengkeram kasar bahu kurus Aisyah dengan telapak tangannya yang sekeras batu. Kuku-kukunya yang kotor menekan tajam menembus kain seragam, hingga Aisyah meringis menahan sakit saat kulitnya tergores. Sambil meniupkan napas bau alkohol ke wajah Aisyah, pria beringas itu mengancam dengan suara bariton yang menggetarkan tulang rusuk, menyatakan dengan sangat jelas bahwa jika uang 5 juta itu tidak ada di telapak tangannya hari ini juga sebelum matahari terbenam, maka Aisyah harus membayarnya dengan menjual ginjalnya di pasar gelap, atau ia akan dengan senang hati menyeret gembel membusuk di atas ranjang itu, mencabut paksa semua selang medisnya, dan membuangnya hidup-hidup ke dalam insinerator pembakaran sampah rumah sakit. Mendengar ancaman brutal yang mengancam nyawa pria rapuh yang baru saja ia perjuangkan mati-matian, benteng mental Aisyah akhirnya hancur lebur tanpa sisa. Pertahanan terakhirnya luruh ke bumi. Di bawah tatapan merendahkan belasan pasien lain dan para perawat yang hanya menunduk diam tanpa niat menolong, Aisyah menjatuhkan kedua lututnya dengan keras ke lantai keramik yang dingin. Ia bersujud memelas di ujung kaki Danu, menangis histeris hingga bahunya terguncang hebat dengan dahi yang menempel pasrah pada ujung sepatu pantofel pria itu, memohon belas kasihan di titik nadir paling hina yang mungkin dirasakan oleh seorang manusia. Namun di balik tragedi yang merobek hati itu, tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa dari atas ranjang perawatan, di balik balutan kasa tebal, sepasang mata langsang miliarder perlahan terbuka tipis, merekam setiap detik penyiksaan terhadap putri kandungnya itu dengan kilatan amarah iblis yang siap meledak untuk membumi hanguskan mereka semua. Dinginnya lantai keramik ruang rawat inap itu terasa seolah mengisap sisa-sisa kehidupan dari tubuh ringkih Aisyah yang tengah bersujud gemetar di ujung sepatu pantofel Danu. Isak tangisnya yang pecah, memohon secercah belas kasihan, nyatanya hanya dianggap sebagai melodi sumbang yang semakin membangkitkan keangkuhan sang manajer SPBU. Alih-alih luluh, Danu justru menarik kakinya dengan gerakan jijik yang hiperbolis, lalu menendang pelan bahu Aisyah hingga tubuh rapuh gadis itu jatuh tersungkur menyamping, membentur kaki ranjang besi dengan bunyi gedebuk yang memilukan. Sambil mendengus merendahkan yang suaranya menggema di seluruh penjuru ruangan, Danu melontarkan makian bahwa air mata buaya dari seorang gembel rendahan tidak akan pernah bisa melunasi hutang 5 juta rupiah. Ia dengan lantang mempermalukan Aisyah di depan para perawat dan pasien lain, menyebutnya sebagai sampah masyarakat berpenyakit jiwa yang lebih memilih mengurusi bangkai hidup tak berguna di atas ranjang itu daripada menyelamatkan masa depannya sendiri. Sang lintah darat bertato kalajengking di belakang Danu menimpali dengan tawa menggelegar yang memamerkan deretan giginya yang menguning, menebarkan ancaman bahwa jika uang itu tidak ada sore nanti, ia sendiri yang akan menyeret Aisyah ke pelabuhan gelap untuk melunasi hutangnya dengan cara yang paling kotor dan menyiksa. Di tengah hujan hinaan yang merobek harga dirinya hingga tak bersisa kepingan pun, Aisyah memaksakan diri untuk merangkak naik, berpegangan pada tiang logam penyangga cairan infus yang sedingin es. Wajahnya sekuyu mayat, bibirnya bergetar hebat memucat, namun matanya yang membengkak menatap nyalang menembus ketakutannya sendiri. Dengan suara serak yang nyaris habis, ia memohon dengan keputusasaan yang mengiris hati,
Meminta waktu hanya 15 menit saja, hanya 15 menit untuk membersihkan luka dan kotoran di wajah pria malang itu sebelum ia pergi mencari pinjaman uang kemanapun ia bisa, bahkan jika ia harus menjual darah atau sebelah ginjalnya hari ini juga. Permintaan melas itu dijawab Danu dengan ludahan ke arah tempat sampah medis dan sebuah peringatan mutlak. Sang manajer memberi ultimatum kepada pihak perawat yang berjaga agar segera mengusir gadis miskin ini beserta gembel peliharaannya tepat pada jam 12 siang nanti jika tagihan tak terlunasi. Sebelum akhirnya ia berbalik pergi, melangkah pongah keluar dari ruangan diikuti sang algojo penagih hutang. Meninggalkan Aisyah yang kembali ambruk dengan dada yang terasa seperti dihantam godam-godam baja bertonton. Keheningan yang mencekam kini menyelimuti ruangan pengap tersebut, hanya diselingi oleh bunyi beep-beep dari mesin elektrokardiogram yang entah sejak kapan ritmenya perlahan merangkak naik, berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Di atas ranjang berlapis spray putih yang kini ternoda sisa debu jalanan, Hario, sang miliarder yang dikira sebagai gembel sekarat, sesungguhnya tidak sepenuhnya tertidur. Dari celah kelopak matanya yang membengkak hebat, ia menyaksikan seluruh parade kekejaman itu dengan kewarasan yang nyaris putus. Di bawah selimut rumah sakit yang tipis, kedua tangannya yang masih dipasangi jarum infus mengepal dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih pucat. Kuku-kukunya menancap dalam ketelapak tangannya sendiri, menciptakan luka baru yang berdarah, sekadar untuk mengalihkan rasa sakit di hatinya yang hancur lebur melihat putri kecilnya diinjak-injak layaknya serangga tak berharga. Hario menahan napasnya yang memburu, memaksa tubuhnya yang hancur untuk tetap diam mematung. Dalam kegelapan batinnya, urat-urat kemarahannya berdenyut bak sulur pohon beracun. Sang CEO Aditama Group bersumpah atas nama darah dan nyawanya. Ia telah mengingat dengan sangat rinci wajah licin si manajer buncit dan rentenir keparat itu. Ia bersumpah akan mencabik-cabik kesombongan mereka, menghancurkan perusahaan tempat mereka bernaung, dan membuat mereka berlutut mengemis kematian yang tak akan pernah ia berikan. Pembalasan dendamnya kelak akan menjadi legenda hitam yang membuat seluruh dunia korporat gemetar ketakutan. Tanpa menyadari badai amarah yang tengah bergejolak di balik tubuh rapuh pria di hadapannya, Aisyah memaksakan kakinya yang mati rasa untuk melangkah menuju wastafel kecil di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah baskom plastik kusam, mengisinya dengan air hangat, dan mencelupkan selembar wasla putih bersih ke dalamnya. Dengan sisa-sisa tenaga dan kasih sayang yang masih mengalir murni di nadinya, Aisyah kembali ke sisi ranjang. Tangannya yang kasar, dipenuhi kapalan akibat memegang gagang bensin bertahun-tahun, memeras waslap itu dengan lembut, memastikan airnya tidak akan menyakiti luka terbuka sang pria. Asing. Perlahan, sangat perlahan, Aisyah mulai mengusap dahi pria itu, membersihkan kerak lumpur hitam bercampur darah kering yang telah mengeras seperti topeng kematian. Sentuhan waslap hangat itu mengusap lembut melewati pelipis, turun ke tulang pipi yang memar, lalu perlahan menghapus kotoran pekat di sekitar rahang dan dagu. Setiap usapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sebuah manifestasi dari jiwa bidadari yang menolak tunduk pada kejamnya dunia. Namun, seiring dengan luruhnya topeng kotoran jalanan itu, seiring dengan kulit wajah sang pria yang perlahan menampakkan warna aslinya di bawah pendar cahaya lampu neon, gerakan tangan Aisyah mulai melambat. Udara di sekitarnya seolah tersedot habis ke dalam ruang hampa. Matanya yang semula sayu kini membelalak lebar, mengunci pandangannya pada garis rahang yang tegas, struktur tulang hidung yang sangat familiar, dan sebuah bekas luka kecil melintang samar di dekat alis kiri, bekas luka yang selalu ia sentuh dengan jari mungilnya setiap kali ia dibacakan dongeng sebelum tidur 10 tahun silam. Jantung Aisyah berhenti berdetak selama sekian detik yang terasa abadi. Keringat dingin seketika merembes membasahi tengkuknya, membekukan setiap sel di tubuhnya. Baskom plastik berisi air keruh di tangannya terlepas, membentur lantai keramik dan menumpahkan isinya, namun Aisyah tidak mendengar suara jatuhnya. Telinganya berdenging hebat, memutar kembali memori senyum hangat dari foto buram di dalam liontin perak yang baru saja ia gadaikan semalam. Wajah pria berlumuran luka yang ia serat dari bawah guyuran badai, pria gembel yang membuat seluruh hidupnya hancur berantakan malam ini, adalah wajah yang sama persis. Wajah pahlawan masa kecilnya yang menua ditelan kejamnya waktu. Wasla putih itu terjatuh dari jemarinya yang bergetar tak terkendali. Napas Aisyah tercekat di pangkal tenggorokan. Kakinya kehilangan seluruh kekuatannya hingga ia mundur terhuyung dan kembali membentur dinding dengan dada yang bergemuruh dahsyat. Dalam keheningan yang merobek jiwa, bibir pucat gadis itu bergetar hebat, mencoba menyatukan kepingan akal sehatnya yang hancur berserakan, saat satu kata lolos dari kerongkongannya, meluncur lirih membelah kesunyian ruangan. "Bapak?" Satu kata yang meluncur lirih dari bibir pucat Aisyah,
seolah memiliki kekuatan magis yang sanggup membekukan ruang dan waktu di dalam kamar rawat inap kelas 3 yang pengap itu. Udara steril yang beraroma obat-obatan mendadak terasa begitu tebal dan mencekik paru-parunya. Matanya yang membengkak menatap nyalang tanpa berkedip pada wajah pria paruh baya di atas ranjang. Garis rahang yang tegas itu, bentuk hidung yang selalu ia kagumi semasa kecil, dan puncaknya adalah bekas luka goresan tipis melintang di dekat alis kiri, sebuah tanda lahiriah yang tak akan pernah bisa dipalsukan oleh siapapun di dunia ini. Ingatan Aisyah terlempar kasar pada memori 10 tahun silam, saat jemari mungilnya mengusap bekas luka yang sama di malam ulang tahunnya yang ke-12, sebelum ayahnya melangkah keluar pintu rumah dan tak pernah kembali. Realita yang kini terbentang di depan matanya terlalu brutal untuk dicerna oleh akal sehat. Otaknya menolak percaya, namun nurani sedarah di dalam dadanya menjerit mengonfirmasi kebenaran absolut tersebut. Pria gembel berbau comberan yang ia seret dari bawah guyuran badai, pria yang membuat dirinya dipecat dengan tidak hormat dan diinjak-injak harga dirinya, adalah kepingan jiwanya yang hilang. Ayahnya. Gelombang kejut yang maha dahsyat menghantam psikologis Aisyah bagaikan hantaman kereta api berkecepatan tinggi. Jantungnya berpacu gila-gilaan hingga tulang rusuknya terasa ngilu, memompa darah yang terasa sedingin es ke seluruh penjuru nadinya. Ia melangkah mundur dengan sisa-sisa tenaga yang gemetar, menggelengkan kepalanya kuat-kuat seolah berusaha membangunkan diri dari mimpi buruk terpanjang dalam hidupnya. Di satu sisi, kebahagiaan karena berhasil menemukan sang ayah meledak di dadanya, namun di sisi lain, rentetan teror dari lintah darat bertato kalajengking dan hutang 5 juta rupiah yang mengancam nyawa mereka berdua merobek-robek kewarasannya. Ia baru saja menggadaikan liontin peninggalan ayahnya demi menyelamatkan nyawa ayahnya sendiri, sebuah ironi takdir yang begitu menyayat hati. Sensasi sesak napas yang luar biasa membuat pandangan Aisyah mulai mengabur. Ia tak sanggup lagi berdiri di sana. Sambil menutupi mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar untuk menahan jeritan histeris yang nyaris meledak, Aisyah memutar tubuhnya dan berlari terbirit-birit keluar dari ruangan tersebut, membiarkan pintu berayun menutup dengan sendirinya. Gadis itu terus berlari menyusuri lorong klinik yang sepi, lalu merosot jatuh bersandar pada dinding dingin di dekat toilet, memeluk kedua lututnya erat-erat, dan menangis melolong dalam diam meratapi takdir yang mempermainkannya dengan sangat kejam. Sementara Aisyah tenggelam dalam pusaran air mata trauma di luar sana, atmosfer di dalam ruang rawat inap seketika berubah 180 derajat tepat ketika bunyi klik dari pintu yang tertutup menggema. Di atas ranjang berlapis spray usang, Haryo yang sejak tadi mengunci tubuhnya layaknya patung mati perlahan-lahan membuka kelopak matanya secara utuh. Tidak ada lagi sorot sayu dari seorang gembel sekarat yang tak berdaya. Tidak ada lagi rintihan kesakitan yang memilukan. Dari balik matanya yang memar ungu kehitaman, memancar sorot tajam nan mematikan milik sang apex predator dunia bisnis, tatapan absolut dari seorang penguasa tunggal Aditama Group yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun yang berani menatapnya. Dengan menahan rasa sakit luar biasa dari tulang rusuknya yang retak dan jahitan panjang di pelipisnya yang seolah ditarik paksa, Haryo memaksakan otot-ototnya untuk bergerak. Ia mencabut paksa selang oksigen dari hidungnya dengan gerakan kasar, lalu mendudukkan dirinya dengan tegak di atas ranjang, memancarkan aura intimidasi murni yang membuat suhu di ruangan itu terasa anjlok hingga ke titik beku. Tepat pada detik itu, gagang pintu kembali diputar. Suster jaga paruh baya, perawat berwajah angkuh yang semalam dengan tamaknya merampas liontin perak Aisyah, melangkah masuk dengan membawa papan rekam medis. Ia berniat meneriaki Aisyah karena telah membuat keributan dan menumpahkan air baskom ke lantai keramiknya. Namun, makian kasar yang sudah berada di ujung lidahnya seketika tertelan kembali ke dasar perut saat matanya berserobok dengan tatapan tajam Haryo. Perawat itu terpaku kaku di ambang pintu. Napasnya tercekat seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya kuat-kuat. Pria yang semalam terkapar layaknya onggokan daging busuk kini menatapnya dengan wibawa seorang raja iblis. Meski sekujur tubuhnya dililit perban berdarah, karisma kelam dan mematikan yang menguar dari sosok Haryo membuat kaki perawat itu gemetar tak terkendali. Papan rekam medis di tangannya merosot jatuh menghantam lantai, menciptakan gema nyaring yang memecah kesunyian. Sambil menelan ludah dengan susah payah, keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi sang perawat saat Haryo mengulurkan satu tangannya yang masih terpasang jarum infus ke arahnya. Dengan suara bariton yang berat, serak, namun memancarkan otoritas mutlak yang tak terbantahkan, Haryo memerintahkan wanita itu untuk menyerahkan telepon genggamnya detik itu juga, tanpa banyak tanya, atau ia sendiri yang akan memastikan nyawa wanita itu tak akan selamat melihat matahari terbenam esok hari. Tunduk pada insting bertahan hidup yang paling purba,
Perawat arogan itu tak berani membantah sedikitpun. Dengan tangan bergetar sehebat daun kering yang diterpa badai, ia merogoh saku seragam putihnya, mengeluarkan ponsel miliknya, dan menyerahkannya ke telapak tangan besar Haryo sambil terus menundukkan pandangannya. Setelah perawat itu menyingkir ke sudut ruangan layaknya tikus ketakutan, jari-jari Haryo yang kaku menari cepat di atas layar kaca, menekan deretan angka panjang yang terenkripsi kuat dalam memorinya, nomor darurat absolut milik tangan kanan kepercayaannya, Baskoro, Kepala Divisi Keamanan dan Intelijen Aditama Group. Ia menempelkan benda pipi itu ke telinganya, menanti dengan dada bergemuruh. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum suara bariton tegas orang pria militer menjawab dari seberang pulau, mempertanyakan identitas penelepon tak dikenal tersebut dengan nada waspada yang sangat tinggi. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Haryo melontarkan satu kalimat kunci yang menjadi kode akses tertinggi korporasinya, menyebutkan nama lengkapnya beserta sandi darurat, protokol hitam, yang hanya diketahui oleh lingkaran inti perusahaan. Di ujung telepon, hening yang mencekam terjadi selama 2 detik, disusul oleh suara dentingan gelas kaca yang pecah berantakan menghantam lantai marmer, menandakan keterkejutan luar biasa dari sang bawahan setia. Suara Baskoro yang biasanya setenang air telaga kini terdengar bergetar hebat, nyaris menangis tak percaya saat memanggil Haryo dengan sebutan Tuan Besar, menyatakan bahwa mereka telah mengerahkan ribuan orang untuk mencari sang CEO selama 10 tahun tanpa hasil, mengira beliau telah tewas menjadi abu. Namun, Haryo memotong tangisan emosional itu dengan ketegasan sedingin baja, menyatakan bahwa ia tak butuh air mata, melainkan kebrutalan dan kecepatan. Ia menginstruksikan dengan sangat rinci lokasinya saat ini, memerintahkan Baskoro untuk segera menerbangkan armada helikopter pribadi dan meluncurkan konvo SUV anti-peluru Black Fleet tanpa menunda sedetik pun. Matanya menyipit tajam menatap ke arah pintu keluar tempat putrinya menghilang, seiring rentetan perintah eksekusi yang meluncur mematikan dari bibirnya. Ia menitahkan pasukannya untuk melacak identitas manajer SPBU bernama Danu beserta seorang lintah darat lokal dengan tato kalajengking di wajahnya, memerintahkan pemblokiran seluruh aset mereka, penutupan semua akses pelarian, dan persiapan akuisisi penuh atas klinik medika beserta seluruh jaringan bisnis SPBU tersebut dalam waktu kurang dari 6 jam. Haryo menutup panggilannya dengan sebuah sumpah berdarah yang menggema di kepala Baskoro, bahwa siapapun yang telah berani membuat putri kecilnya meneteskan air mata, menghinanya, dan menyentuh selai saja rambutnya malam ini, akan membayar mahal dengan kehancuran mutlak tanpa ampun. Ponsel itu dijatuhkan ke atas ranjang, sementara Haryo menghela napas panjang, bersiap menanggalkan status gembelnya untuk kembali ke singgasana, menjemput sang bidadari penolongnya dari lembah penderitaan, dan menghadirkan mimpi buruk paling nyata bagi para pendosa yang telah menginjak-injak harga diri keluarganya. Di puncak menara kaca pencakar langit Aditama Tower yang menembus kepekatan awan kelabu ibu kota, sebuah badai tak kasat mata baru saja meledak dengan kekuatan yang sanggup meruntuhkan fondasi perekonomian satu negara. Panggilan telepon singkat berdurasi kurang dari 2 menit itu telah memicu aktivasi protokol hitam, sebuah sandi darurat tingkat dewa yang hanya pernah diucapkan sekali dalam sejarah berdirinya konglomerasi raksasa tersebut. Baskoro, sang kepala divisi keamanan dan intelijen yang wajahnya biasa sedingin dan sekaku marmer Eropa, kini berlarian melintasi lorong markas besar dengan peluh dingin membasahi pelipisnya. Suara baritonnya yang menggelegar dahsyat merobek keheningan ruang komando utama, memerintahkan ratusan ahli taktik militer, deretan peretas kelas dunia, dan mantan pasukan khusus bayaran untuk segera menghentikan semua aktivitas mereka detik itu juga. Ia meneriakkan instruksi absolut dengan mata berkaca-kaca bahwa sang raja besar yang dianggap hilang menjadi abu selama 1 dekade telah bangkit dari ambang kematian, dan kini tengah menanti penjemputan di sebuah klinik kumuh berbau pesing di pinggiran kota. Dalam sekejap mata, kepanikan terstruktur merajai gedung itu. Puluhan baling-baling helikopter tempur sipil jenis Sikorsky berderu memekakan telinga, memutar udara di atas helipad gedung pencakar langit itu layaknya badai tornado. Sementara itu, di pelataran parkir bawah tanah, konvoi 30 mobil SUV anti-peluru berwarna hitam legam, Black Fleet, menderu serempak layaknya kawanan monster baja purba yang kelaparan, bersiap membelah jalanan dengan kecepatan penuh menuju koordinat yang telah dipancarkan. Sembari armada udara dan darat membelah jarak dengan kecepatan iblis, Divisi Finansial Intelijen Aditama Group yang berada di balik layar bekerja dengan kebrutalan digital yang tak terbayangkan akal sehat. Tangan kanan Haryo itu menatap puluhan layar monitor raksasa yang berkedip merah terang, memimpin langsung proses pembantaian ekonomi secara real-time. Dalam kurun waktu kurang dari 20 menit, rekening ban milik Danu sang manajer pongah dibekukan sepenuhnya dengan status force majeure,
melenyapkan seluruh aset hasil korupsi kecil-kecilannya dari database perbankan nasional hingga nominalnya menunjukkan angka nol mutlak. Tak berhenti di situ, sarang bisnis gelap lintah darat bertato kalajengking dibongkar habis melalui peretasan paksa ke dalam sistem kepolisian pusat. Semua rute pelarian darat dan lautnya dikunci rapat, sementara pelabuhan gelap tempat ia biasa memeras rakyat kecil disegel oleh otoritas berwenang yang baru saja dibeli dengan cek kosong seketika itu juga. Sebagai pukulan pamungkasnya, akta kepemilikan klinik medika serta seluruh hak waralaba jaringan bisnis SPBU tempat Danu bernaung telah berpindah tangan secara paksa melalui akuisisi brutal berbiaya triliunan rupiah tanpa negosiasi sedikitpun. Mulai detik ini, setiap batu bata kusam di gedung klinik itu, setiap tetes cairan infus, dan setiap napas para pegawai medis di sana, secara sah adalah properti absolut milik Haryo Kusuma. Jaring laba-laba raksasa yang terbuat dari emas dan baja telah ditebar. Menanti mangsa-mangsa sombong itu masuk ke dalam perangkap mematikan tanpa menyadari bahwa udara yang mereka hirup sudah bukan milik mereka lagi. Berbanding terbalik dengan gemuruh kekuasaan raksasa yang tengah melesat liar menuju arahnya, Aisyah masih terjebak di dasar jurang pusaran keputusasaan yang meremas paru-parunya hingga nyaris pecah. Di lorong toilet klinik yang lembab, kotor, dan berbau karbol murahan, gadis berseragam merah kumal itu mencuci wajahnya berulang kali di bawah pancuran wastafel yang mengalir deras. Air sedingin es itu bercampur dengan air mata panas yang tak kunjung berhenti mengalir, menciptakan perih luar biasa di kedua kelopak matanya yang membengkak hebat seperti disengat kawanan lebah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak yang buram, melihat seorang gadis rapuh, miskin, dan sebatang kara yang baru saja ditampar oleh keajaiban paling menyakitkan dari takdir semesta. Dalam benaknya yang masih terguncang trauma, pria lemah di atas ranjang itu bukanlah CEO triliuner penguasa dunia, melainkan hanyalah Haryo, ayah kandungnya yang malang, yang entah disiksa oleh iblis macam apa hingga berakhir menjadi gelandangan pesakitan bungkuk di pinggir selokan. Memori 10 tahun silam berputar, ketika ayahnya yang tersenyum hangat melindunginya dari kerasnya dunia, memicu sebuah tekad baja yang perlahan membara dari dasar jiwanya yang hancur. Aisyah mengepalkan kedua tangannya dengan sangat kuat hingga kuku-kukunya yang hitam karena oli menancap dalam di telapak tangan hingga berdarah. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, berbisik pada bayangannya sendiri dalam nada parau yang bergetar hebat, bersumpah atas nama Tuhan bahwa kali ini ia tidak akan mundur 1 inci pun. Ia tidak akan membiarkan siapapun, baik Danu si Meneir iblis berwajah babi maupun rentenir lintah darat keparat itu, menyentuh selai rambut pun dari kepala ayahnya, meski nyawanya sendiri yang harus menjadi tumbal tebusan di ujung pisau penagih hutang siang nanti. Tepat saat jarum jam dinding berkarat di lorong klinik bergerak tanpa ampun menuju angka 12 siang, batas waktu mematikan yang ditetapkan oleh Danu, atmosfer di dalam kamar rawat inap Haryo terasa sepadat balok timah panas yang siap meledak. Perawat berwajah angkuh yang semalam dengan tamaknya merampas liontin perak Aisyah, kini berdiri gemetar di sudut ruangan bak tawanan perang kerdil yang menanti eksekusi pancung. Ia tak berani mengangkat wajahnya sedikitpun usai mendengarkan rentetan perintah mematikan dari telepon yang dipinjam pria misterius itu. Di atas ranjang besinya yang reyot, Haryo duduk bersandar dengan ketenangan mematikan yang hanya dimiliki oleh seorang kaisar lalim. Meski tubuh besarnya dibalut perban putih yang masih merembeskan darah kental dan memakai piyama usang milik rumah sakit yang bau apotik, wibawanya menguar mencengkeram udara, membungkam siapapun yang bernapas di dekatnya. Ia memerintahkan suster pucat itu untuk segera melepaskan jarum infusnya dengan suara bariton serak yang setajam silet bedah, menolak keras untuk terlihat berbaring lemah ketika bajingan-bajingan kecil itu datang untuk menginjak bidadarinya. Namun, sebelum perawat yang menangis ketakutan itu sempat melangkah maju dengan kaki gemetar, jendela kaca ruangan yang rapuh itu tiba-tiba bergetar luar biasa hebat. Getaran masif itu merambat dari lantai keramik, menjalar ke tiang infus besi, hingga membuat air di dalam vas bunga murahan beriak kencang dan tumpah. Suara bergemuruh dari baling-baling raksasa yang mencabik-cabik udara mulai terdengar di langit kejauhan, semakin lama semakin memekakan telinga layaknya badai besi dari kahyangan yang hendak meruntuhkan atap klinik kumuh tersebut. Diiringi bunyi decit rem melengking dari belasan ban mobil SUV raksasa yang baru saja mengepung dan memblokade halaman depan klinik secara brutal, Haryo menyeringai tipis, sebuah senyuman kelam pangeran kegelapan yang menjanjikan penderitaan absolut bagi mereka yang sebentar lagi akan berani mengetuk pintunya. Waktu penghakiman telah tiba. Matahari tepat berada di atas ubun-ubun, memanggang atap seng klinik medika dengan panas yang menyengat, ketika dua sosok pembawa teror melangkah masuk menembus pintu kaca otomatis yang berderit menahan engsel karatan. Danu, sang manajer SPBU dengan perut buncit yang dibalut kemeja ketat bermotif norak, melangkah dengan dagu terangkat setinggi langit, memamerkan senyum licik yang memuakan. Di sebelahnya,
Sang lintah darat bertato kalajengking mengayunkan tongkat bisbol kayu jati di tangan kanannya, menciptakan suara ketukan mematikan di setiap langkahnya yang berat. Mereka berjalan membelah kerumunan pasien miskin yang langsung menyingkir ketakutan bak kawanan domba melihat serigala pemangsa. Danu sama sekali tidak mempedulikan gemuruh baling-baling helikopter yang memekakan telinga dari luar gedung, maupun suara decit rem puluhan mobil SUV raksasa yang baru saja mengepung area parkir. Dalam otaknya yang sempit dan dipenuhi arogansi klasteri, keributan di luar sana hanyalah kunjungan inspeksi mendadak dari pejabat daerah atau miliarder kota yang kebetulan lewat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan penagihan hutang receh 5 juta rupiah kepada seorang babu SPBU yang hina. Dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan untuk mengintimidasi seluruh penghuni lorong, Danu berseru memanggil nama Aisyah, menagih janji tenggat waktu tengah hari bolong sembari mengancam akan merobek-robek surat pemecatannya menjadi abu dan menyeret gadis miskin itu ke sarang pelacuran gelap jika tumpukan uang tunai tidak tersaji di atas telapak tangannya detik ini juga. Di ujung lorong yang pengap, tepat di depan pintu kayu berlapis ket putih yang mengelupas menuju kamar rawat inap nomor 3, berdirilah Aisyah. Gadis rapuh berseragam merah kumal yang masih menyisakan noda lumpur dan bau comberan itu, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Tubuh kurusnya bergetar sehebat ranting kering yang diterpa badai, wajahnya sepucat mayat hidup, dan kantung matanya yang membengkak memerah memancarkan ketakutan yang teramat sangat. Namun, di balik fisik yang nyaris hancur itu, sebuah benteng tekad tak kasat mata telah terbangun kokoh. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri, menolak bergeser walau hanya 1 sentimeter untuk melindungi sosok ayah kandungnya yang berbaring di balik pintu tersebut. Keringat dingin merembes deras membasahi pelipisnya saat bayangan raksasa sang rentenir bertato kalajengking menutupi cahaya lampu neon di atasnya. Dengan suara bariton yang berat dan bau mulut menyengat aroma alkohol murah, lintah darat itu menunduk, menatap Aisyah layaknya seekor serangga hama yang menjijikan, lalu menuntut uang tebusannya dengan nada membentak yang menggetarkan kaca jendela. Aisyah menelan ludah dengan susah payah, suaranya parau dan bergetar hebat saat ia memohon belas kasihan untuk terakhir kalinya, menyatakan bahwa ia tidak punya uang sepeser pun dan memohon waktu tambahan atau biarkan dirinya saja yang dibawa pergi, asalkan pria-pria kejam ini tidak berani menyentuh pria tua sakit yang sedang beristirahat di dalam sana. Mendengar keputusasaan yang meluncur lirih dari bibir pucat Aisyah, tawa Danu meledak seketika, menggema memantul di dinding-dinding lorong klinik dengan nada sumbang yang sangat merendahkan. Pria buncit itu berkacak pinggang, meludah ke lantai keramik tepat di dekat ujung sepatu usang Aisyah, dan mengolok-olok pengorbanan konyol gadis itu demi seonggok daging busuk yang sama sekali tak berharga. Sang rentenir tak sabar lagi. Kebrutalannya mengambil alih akal sehat. Dengan telapak tangan sebesar raket tenis yang dipenuhi cincin batu akik murahan, ia mencengkeram kasar keras ragam Aisyah, mengangkat paksa tubuh ringan gadis itu hingga ujung jari kakinya terangkat dari lantai. Aisyah tersedak hebat, wajahnya memerah menahan cekikan yang menyumbat jalur napasnya, sementara air mata penderitaan kembali tumpah dari pelupuknya. Sang lintah darat mengangkat tongkat bisbol kayunya tinggi-tinggi, bersiap menghantamkan kayu sekeras besi itu untuk menghancurkan gagang pintu di belakang Aisyah sekaligus meremukan tulang rusuk gadis tak berdaya itu, ketika tiba-tiba, bra-aak, pintu kaca utama klinik di ujung lorong hancur berkeping-keping, meledak ke dalam layaknya dihantam peluru meriam tak kasat mata. Pecahan beling berhamburan ke udara, memantulkan cahaya matahari layaknya ribuan kristal es, disusul oleh derap langkah sepatu bot militer serempak yang membuat bumi seolah bergempa. Puluhan pria bertubuh tegap setinggi pohon jati, berbalut setelan jas hitam legam buatan penjahit kelas dunia Eropa dengan airpiece menempel rapi di telinga, merangsek masuk dengan kecepatan dan presisi yang sangat mematikan. Mereka bukanlah sekadar satpam atau pengawal bayaran. Mereka adalah barisan pembunuh elit, mantan pasukan khusus tempur yang telah bersumpah setia menyerahkan nyawa pada protokol hitam Aditama Group. Dalam hitungan detik yang bahkan tak sempat dicerna oleh kedipan kelopak mata, pasukan itu menyebar bak air bah, mengamankan seluruh perimeter, memaksa belasan perawat arogan dan pasien untuk tiarap ke lantai, dan mengunci setiap inci lorong dengan senjata api laras pendek yang tergenggam sempurna di tangan mereka. Di tengah lautan jas hitam yang memancarkan aura kematian sepekat malam tersebut, melangkahlah sesosok pria tegap dengan rambut cepak yang mulai memutih di bagian pelipis. Sorot matanya setajam elang pemangsa. Rahangnya terkatup rapat memancarkan ketegasan absolut seorang jenderal besar. Baskoro, kepala divisi keamanan tertinggi itu berjalan membelah barisannya. Ujung sepatu kulit mahalnya berketuk menakutkan di atas lantai keramik, mengarah lurus bak anak panah yang melesat menuju sumber keributan di depan kamar nomor 3. Danu dan rentenir raksasa itu seketika membeku.
Darah mereka serasa membeku di pembuluh nadi. Cengkeraman tangan kotor sang lintah darat di kera Aisyah terlepas dengan sendirinya, membiarkan tubuh rapuh gadis itu merosot jatuh ke lantai sambil terbatuk-batuk mencari pasokan oksigen. Nyali kedua penjahat klastri itu hancur berkeping-keping melihat belasan moncong senjata api canggih yang kini mengarah tepat membidik titik di antara kedua mata mereka. Tubuh gemuk Danu bergetar sehebat mesin cetak yang rusak. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi kemeja noraknya hingga tembus ke dalam. Namun, dalam kebodohannya yang tak tertolong, Danu memaksakan bibirnya yang memucat pasi untuk tersenyum kaku. Ia mengira pasukan mengerikan ini adalah pengiring dari mafia tanah penguasa kartel atau pejabat tinggi korup yang berniat menyita lahan klinik ini, dan ia mencoba menjilat secara menjijikan. Sambil menangkupkan kedua tangannya di dada dengan gaya menyembah yang merendahkan diri, Danu membungkuk dalam-dalam ke arah Baskoro, menyapanya dengan panggilan komandan tertinggi, dan dengan suara gemetar memelas ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah manajer SPBU setempat yang sedang membereskan hama karyawannya yang mencuri uang perusahaan. Menawarkan bantuan menjilat apapun jika sang komandan membutuhkan akses ke gedung kumuh ini. Namun, rentetan kebohongan murahan itu sama sekali tak menyentuh telinga Baskoro. Pria parubaya itu bahkan tidak sudi melirik wajah Danu, melainkan menggeser tubuh pria buncit itu dengan satu kibasan tangan kasarnya layaknya menyingkirkan lalat pembawa penyakit pes, hingga Danu terpelanting menabrak keras tubuh sang rentenir di belakangnya. Baskoro berhenti tepat 2 langkah di depan tubuh Aisyah yang masih meringkuk ketakutan di lantai. Dengan gerakan patah-patah yang memancarkan puji hormat tertinggi seorang panglima kesatria pada sang raja, pria parubaya yang ditakuti di seantero negeri itu menekuk satu lutut kanannya hingga membentur lantai keramik dengan keras, menundukkan kepalanya dalam-dalam menghadap pintu kayu berlapis ket putih yang mengelupas tersebut. Suasana seketika berubah menjadi keheningan yang mencekam, seolah oksigen di ruangan itu ditarik habis ke atmosfer. Tepat pada detik itu, kenop pintu berkarat dari kamar rawat inap nomor 3 perlahan diputar dari dalam. Engselnya berderit pelan, memecah kesunyian yang membekukan darah semua orang di sana. Dari balik celah pintu yang terbuka perlahan, melangkahlah sesosok pria berpostur menjulang yang sekujur tubuhnya masih dibalut perban medis tebal yang merembeskan bercak darah kental. Ia hanya mengenakan celana dan kemeja piyama rumah sakit yang usang serta bertelanjang kaki, namun karisma kelam, agung, dan mematikan yang memancar dari sepasang mata elangnya sanggup meruntuhkan nyali puluhan batalion. Haryo Kusuma, sang kaisar tunggal Aditama Group yang menguasai nadi perekonomian negara, berdiri tegak menyeka sisa-sisa kedok gembel buangannya. Suara bariton Baskoro seketika menggelegar membelah keheningan lorong, menggetarkan dinding-dinding tipis itu, menyatakan dengan lantang rasa syukur tak terhingga atas keselamatan Tuan Besar, dan mendeklarasikan bahwa seluruh armada tempur Black Fleet, divisi intelijen elit, dan kekuatan absolut Aditama Group kini telah berlutut di bawah tapak kakinya, menanti satu kata perintah eksekusi mati bagi para kecoa kotor yang berani menyentuh putri mahkota pewaris tahta kerajaan mereka. Mata Danu dan sang lintah darat membelalak lebar hingga bola matanya nyaris copot bergulir keluar dari rongganya. Rahang mereka jatuh tak percaya menghadapi kiamat yang baru saja mereka undang. Sementara itu, Aisyah yang terduduk lemas di lantai hanya bisa menengadah menatap sang ayah dengan napas tercekat hebat. Otaknya lumpuh tak mampu mencerna realita bahwa pengemis pesakitan berbau busuk yang ia seret dan selamatkan di bawah guyuran hujan badai maut itu, ternyata adalah sang penguasa tertinggi dunia yang selama 10 tahun raib di telan bumi. Di lorong klinik yang mendadak berubah menjadi tahta penghakiman tersebut, sang kaisar akhirnya telah kembali pulang. Udara di lorong klinik medika yang sempit itu serasa membeku, tergantikan oleh tekanan gravitasi tak kasat mata yang sanggup meremukan tulang rusuk siapa saja yang berani menarik napas. Waktu seolah berhenti berdetak ketika Haryo Kusuma, sang kaisar absolut Aditama Group, melangkah keluar dari balik pintu kamar nomor 3. Meski tubuhnya dibalut perban medis yang merembeskan warna merah gelap dan kakinya tak beralas, aura intimidasi murni yang memancar dari setiap inci keberadaannya menelan habis seluruh sisa keberanian di ruangan tersebut. Tongkat bisbol kayu jati yang sedari tadi digenggam erat oleh lintah darat bertato kalajengking itu terlepas dari jemarinya yang mendadak mati rasa, menghantam lantai keramik dengan bunyi dentang nyaring yang menggema layaknya lonceng kematian. Pria raksasa beringas itu kini gemetar hebat, otot-ototnya menyusut ciut, dan lututnya bergetar tak terkendali di bawah todongan belasan laras senjata api laras pendek dari pasukan Black Fleet. Di sebelahnya, tragedi yang lebih menjijikan tengah terjadi. Danu, manajer berwajah licin yang beberapa detik lalu mengaum layaknya singa penguasa, kini menatap kosong ke arah Haryo dengan rahang jatuh tak terkendali. Otaknya yang kerdil akhirnya mampu menyatukan kepingan teka-teki mematikan ini,
Gembel berbau comberan yang ia perintahkan untuk dibakar di insinerator adalah Tuan Besar Haryo Kusuma, sosok dewa ekonomi yang namanya hanya berani ia sebut dalam doa-doa serakahnya. Bau pesing yang sangat menyengat tiba-tiba menyeruak di udara, bercampur dengan aroma karbo rumah sakit, mengalir dari balik celana bahan murahan Danu yang kini basah kuyup karena ia baru saja mengompol di tempat akibat teror absolut yang melumpuhkan sistem sarafnya. Dengan langkah yang lambat namun mematikan, Haryo berjalan melewati pasukan jas hitamnya yang menunduk hormat, mendekati dua serangga kotor yang tengah menggigil menanti ajal tersebut. Setiap tapak kakinya yang telanjang bersentuhan dengan lantai keramik terdengar seperti ketukan palu algojo di telinga Danu. Berdiri menjulang di hadapan mereka, Haryo menatap ke bawah dengan sorot mata sedingin es abadi, menembus langsung ke dasar jiwa mereka yang kotor. Tanpa menaikkan intonasi suaranya yang berat dan serak, Haryo melontarkan pengadilan verbalnya, bertanya dengan nada yang sangat tenang namun mengiris urat nadi, apakah 5 juta rupiah adalah harga yang mereka tetapkan untuk nyawa putri tunggalnya dan masa depan perusahaannya. Ia memiringkan kepalanya sedikit, menatap lintah darat yang kini menangis terseduh-seduh layaknya bayi raksasa, mengingatkan kembali ancaman pria itu yang ingin menyeret putrinya ke pelabuhan gelap dan menjual ginjalnya. Haryo kemudian beralih menatap Danu yang kini jatuh berlutut, bersujud menyembah-nyembah ujung kaki telanjangnya sambil meratap memohon ampunan, mengecup lantai keramik yang kotor berulang kali hingga dahinya berdarah. Dengan satu jentikan jari yang pelan namun bergema absolut, Haryo memberikan perintah eksekusinya kepada Baskoro. Ia menitahkan agar kedua bajingan tengik ini tidak dibunuh dengan cepat, karena kematian adalah hadiah yang terlalu mewah bagi mereka. Sang CEO memerintahkan agar seluruh aset mereka dibakar habis, keluarga mereka diusir ke jalanan paling kumuh, dan tubuh mereka dijebloskan ke penjara bawah tanah milik korporasi di pulau terpencil, tempat mereka akan memohon untuk mati setiap harinya namun tak akan pernah dikabulkan. Mendengar vonis kiamat tersebut, jeritan histeris Danu dan sang lintah darat meledak merobek langit-langit klinik. Mereka melolong, menggelepar, dan meronta-ronta bak babi yang disembelih hidup-hidup, memohon belas kasihan sambil menyebut nama Tuhan, meski sedari tadi mereka bertingkah seolah tak bernurani. Namun, pasukan elit Black Fleet tak memiliki telinga untuk tangisan para pendosa. Dengan gerakan mekanis dan brutal, 4 pria berjas hitam mencengkeram kerah dan rambut kedua penjahat kelas tri itu, menyeret tubuh mereka dengan kasar melintasi pecahan kaca pintu utama, membersihkan lorong klinik dari keberadaan mereka layaknya membuang kantong sampah yang membusuk. Deru mesin SUV di luar sana menderu buas, menelan sisa-sisa tangisan mereka untuk selamanya. Dalam hitungan detik, keheningan yang suci kembali turun menyelimuti lorong bangsal tersebut. Barikade pasukan pembunuh bayaran itu secara serempak memutar tubuh mereka, menghadap ke arah dinding dan menundukkan kepala, memberikan privasi absolut bagi sang kaisar yang kini berdiri mematung menatap satu-satunya alasan mengapa jantungnya masih berdetak hari ini. Tepat ketika pandangan Haryo beralih dari pintu keluar menuju sosok rapuh yang terduduk lemas di sudut lorong, seluruh aura mematikan, keangkuhan sang miliarder, dan wibawa kaisarnya menguap tanpa sisa. Lapis demi lapis ketegasan itu runtuh, digantikan oleh lautan kerinduan dan rasa bersalah yang teramat dalam. Di atas lantai yang dingin itu, Aisyah meringkuk bergetar, kedua tangannya memeluk lutut dengan mata bengkak yang menatap ayahnya dalam ketidakpercayaan yang membius akal sehat. Haryo melangkah maju. Kakinya yang semula tegap kini gemetar menahan beban emosi yang menumpuk selama 1 dekade. Ia tak mempedulikan rasa sakit dari tulang rusuknya yang retak, tak menghiraukan darah segar yang kembali merembes dari jahitan di pelipisnya akibat pergerakan mendadak. Sesampainya di depan putrinya, sang pria penguasa dunia itu menjatuhkan kedua lututnya dengan keras ke lantai keramik, mensejajarkan posisinya dengan sang gadis malang. Tangan besarnya yang penuh bekas luka tusukan infus terulur dengan sangat pelan, seolah takut jika ia bergerak terlalu cepat, bidadari di hadapannya akan menghilang layaknya ilusi Fata Morgana. Jemarinya yang bergetar hebat menyentuh pipi Aisyah yang sedingin es, mengusap noda lumpur dan jejak air mata yang mengering di sana, sementara air mata panasnya sendiri akhirnya jebol, mengalir deras membasahi wajahnya yang menua. Dengan suara bariton yang kini pecah berkeping-keping karena isak tangis tertahan, Haryo membisikkan satu panggilan yang telah 10 tahun tertahan di tenggorokannya, memanggil Aisyah dengan sebutan putri kecilnya, belahan jiwanya, memohon ampunan berjuta kali karena sang ayah telah membiarkan malaikatnya hidup di neraka dunia, menderita kelaparan, dan diinjak-injak oleh sampah masyarakat sementara dirinya lumpuh tak mengingat apa-apa. Sentuhan kulit yang tak tergantikan itu menjadi pemantik pamungkas bagi Aisyah. Benteng pertahanannya yang tersisa hancur lebur seketika. Kesadaran penuh bahwa ini bukanlah mimpi,
bahwa pria di hadapannya benar-benar ayahnya yang kembali dari kematian, menghantam jiwanya dengan kelegaan yang luar biasa dahsyat. Gadis itu menubrukkan tubuh kurusnya ke dada bidang Hario, melingkarkan kedua lengannya erat-erat di leher sang ayah, dan meledak dalam tangisan histeris yang paling memilukan sekaligus paling membahagiakan dalam hidupnya. Ia berteriak memanggil ayahnya berulang kali, menumpahkan seluruh keputusasaan, rasa sakit karena dihina, dan kerinduan malam-malam panjangnya ke dalam pelukan pria itu. Hario merengkuh tubuh kurus berseragam SPBU lusuh itu dengan kekuatan perlindungan mutlak, mencium puncak kepala putrinya bertubi-tubi sembari bersumpah di bawah tatapan diam para pasukannya, bahwa mulai detik ini, tak akan ada lagi badai, tak akan ada lagi hujan air mata, karena sang kaisar telah kembali untuk meletakkan seluruh isi dunia tepat di bawah telapak kaki bidadarinya. Di tengah lorong klinik yang masih menyisakan hawa kematian dan teror absolut dari sisa-sisa amarah sang kaisar, pelukan antara dua jiwa yang telah terpisah selama 1 dekade itu terasa seperti oase suci di tengah padang pasir yang membakar. Hario membenamkan wajahnya yang penuh luka ke lekuk leher putrinya, menghirup aroma rambut Aisyah yang masih lepek oleh air hujan asam dan lumpur aspal, seolah itu adalah parfum paling mahal di dunia. Aisyah sendiri tak henti-hentinya terisak, meremas kemeja piyama usang ayahnya dengan jemarinya yang kapalan dan gemetar, takut jika ia melepaskan cengkeramannya sedikit saja, sosok pahlawan masa kecilnya ini akan kembali menguap menjadi ilusi. Dengan suara bariton yang berat dan parau oleh tangis yang tertahan, Hario membisikkan rentetan permohonan maaf tanpa henti, menjelaskan dengan terbata-bata bahwa sebuah kecelakaan maut dan pengkhianatan keji dari musuh bisnisnya 10 tahun silam telah merenggut seluruh ingatannya, membuangnya ke jalanan dalam keadaan gegar otak parah, hingga ia hidup menyerupai mayat hidup tanpa identitas. Ia meyakinkan putrinya, dengan dada yang bergemuruh menahan pedih, bahwa tidak sedetik pun dalam alam bawah sadarnya ia berniat membuang bidadari kecilnya ke dalam neraka kemiskinan ini. Mendengar pengakuan menyayat hati dari bibir ayahnya, sisa-sisa kepahitan di sudut hati Aisyah hancur lebur seketika. Air mata kelegaan membanjiri wajahnya yang pucat, menyadari bahwa ia tidak pernah dibuang, tidak pernah dilupakan, dan bahwa cinta sang ayah kepadanya selalu utuh meski terhalang oleh kejamnya amnesia dan waktu. Perlahan, Hario melonggarkan pelukannya, mengusap kedua pipi Aisyah yang sedingin es dengan ibu jarinya yang besar dan hangat. Ia menatap wajah putrinya lekat-lekat, merekam setiap gurat kelelahan dan penderitaan yang tak seharusnya ada di wajah pewaris tunggal kerajaan bisnisnya. Namun, tepat ketika pandangan Hario turun ke arah keras seragam SPBU merah yang kumal itu, sorot matanya yang semula dipenuhi kelembutan seorang ayah mendadak membeku. Garis rahangnya seketika mengeras hingga urat-urat di lehernya menonjol. Area leher putrinya kosong. Liontin perak berukir bunga lili dengan tali hitam kepang. Jimat pelindung yang ia kalungkan sendiri di malam kelam sebelum kecelakaan itu, telah menghilang dari sana. Dengan suara yang tiba-tiba merendah, menyimpan getaran amarah yang kembali mendidih, Hario bertanya kemana perginya kalung tersebut. Aisyah menundukkan pandangannya, meremas ujung seragamnya dengan gugup, lalu dengan suara bergetar ia menceritakan bagaimana semalam ia terpaksa menggadaikan liontin satu-satunya peninggalan ayahnya itu kepada suster jaga sebagai jaminan uang muka, karena pihak klinik menolak memberikan tindakan operasi untuk menyelamatkan nyawa Hario tanpa uang tunai di depan mata. Mendengar fakta bahwa putrinya harus mengorbankan harta paling berharga, menyerahkan sisa harga dirinya kepada petugas medis serakah demi menyelamatkan nyawa seorang gembel yang tak lain adalah dirinya sendiri, dada Hario terasa seperti dihantam godam baja pemecah karang. Napas sang miliarder memburu, matanya memancarkan kilatan iblis yang sanggup membakar seisi gedung. Tanpa perlu mengeluarkan perintah suara, Hario hanya memberikan satu lirikan mematikan ke arah sudut lorong. Baskoro, sang jenderal bayangan yang sangat memahami isi kepala tuannya, langsung melesat bagai kilat. Dengan satu cengkeraman kasar di keras seragam putih, Baskoro menyeret perawat paruh baya berwajah angkuh, wanita yang semalam menghina Aisyah dan merampas liontinnya, ke tengah lorong. Perawat itu dilemparkan ke lantai, hingga lututnya menghantam keramik dengan keras. Wajah wanita itu kini seputih kertas HVS, keringat dingin membasahi seluruh seragamnya, dan napasnya tersengal-sengal layaknya ikan yang ditarik ke daratan. Di tangannya yang bergetar sehebat gempa bumi, ia menggenggam erat liontin perak kusam milik Aisyah, benda yang beberapa jam lalu ia timang-timang dengan tatapan serakah. Hario berdiri perlahan, mengabaikan nyeri di tulang rusuknya yang retak. Ia menjulang tinggi bak kaisar pencabut nyawa, menatap perawat yang kini bersujud menangis meraung-raung, memohon ampunan sambil menyerahkan liontin tersebut ke udara dengan kedua belah tangannya. Sang CEO merampas liontin itu dari tangan kotor sang perawat.
Dengan suara bariton yang sedingin es abadi kutub utara, Hario menjatuhkan titahnya, menegaskan bahwa wanita itu telah menukar kehormatan profesinya dengan sebongkah perak, menginjak-injak nyawa manusia demi prosedur murahan. Ia memerintahkan Baskoro, di depan wajah pucat pasi perawat tersebut, untuk mencabut lisensi medis wanita ini secara permanen, memastikan tidak ada satupun rumah sakit, klinik, atau puskesmas di seluruh penjuru negeri yang berani mempekerjakannya, dan melemparkannya ke jalanan tanpa pesangon sepeser pun. Jeritan histeris sang perawat yang memohon belas kasihan mengiringi langkah Hario yang berbalik memunggunginya. Hario kemudian berlutut di hadapan Aisyah, merapikan rambut putrinya yang berantakan, dan dengan penuh kehati-hatian, ia kembali mengalungkan liontin perak penyok itu ke leher bidadarinya, mengembalikan kepingan jiwa Aisyah ke tempat yang seharusnya, tepat di atas jantungnya yang kini berdetak dengan harapan baru. Waktu penghakiman di lorong kumuh itu akhirnya usai. Hario menolak kursi roda yang disodorkan oleh anak buahnya, menyatakan bahwa ia akan berjalan keluar dari tempat terkutuk ini dengan kedua kakinya sendiri, mendampingi sang pewaris tahta. Dengan gerakan yang penuh wibawa perlindungan, Hario merangkul erat bahu Aisyah yang masih berbalut seragam SPBU basah dan bau comberan. Di sepanjang lorong hingga ke pintu utama yang kacanya telah hancur berkeping-keping, puluhan pasukan Black Fleet berjas hitam membentuk barisan kehormatan, membungkukkan badan hingga 90 derajat, memberikan penghormatan tertinggi kepada sang raja dan bidadari miskin yang kini statusnya telah melesat menembus langit ketujuh. Sinar matahari siang yang terik menyambut mereka di pelataran parkir, memantul di badan mobil-mobil SUV anti-peluru raksasa seharga puluhan miliar yang pintunya telah dibukakan lebar-lebar. Aisyah melangkah dengan kaki telanjang yang gemetar, menatap takjub pada deretan kemewahan absolut yang membentang di hadapannya, kemewahan yang kini menjadi hak milik sahnya. Hario menuntun putrinya masuk ke dalam kabin mobil berlapis kulit premium, meninggalkan bau obat-obatan, hinaan, dan keputusasaan di belakang mereka. Pintu baja mobil itu ditutup dengan suara dentuman berat yang mantap, menjadi simbol absolut tertutupnya lembaran neraka kehidupan Aisyah, dan membukakan gerbang menuju singgasana emas tempat sang malaikat SPBU akan diangkat derajatnya, hingga tak ada satupun manusia di bumi yang berani memandang rendah dirinya lagi. Gemericik air hangat yang mengalir dari pancuran berlapis emas murni di dalam kamar mandi penthouse mewah, Aditama Menshan terdengar seperti melodi surgawi di telinga Aisyah. Udara ruangan yang dipenuhi uap beraroma terapi lavender dan melati perlahan meresap ke dalam pori-pori kulitnya, melunturkan tidak hanya sisa lumpur jalanan dan bau comberan yang menjijikan, tetapi juga menghapus 10 tahun trauma, kemiskinan, dan penghinaan yang selama ini merantai jiwanya. Saat air hangat itu membasuh wajahnya, Aisyah memejamkan mata, membiarkan air mata kebahagiaan ikut mengalir tak terbendung. Sensasi handuk tebal berbahan katun Mesir kelas 1 yang membungkus tubuh kurusnya terasa seperti pelukan awan yang turun dari langit. Ketika ia melangkah keluar dari kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di depan cermin kristal setinggi langit-langit, napasnya kembali tercekat. Gadis kumal berseragam merah SPBU yang semalam berlutut mengemis nyawa di lantai rumah sakit itu telah tiada. Di hadapannya kini berdiri seorang putri jelita yang mengenakan gaun sutra putih bertabur kristal Swarovski, dengan rambut hitam legamnya yang kini tergerai indah dan berbau harum bunga mawar. Namun, dari segala kemewahan yang kini membalut tubuhnya, satu-satunya benda yang paling bercahaya adalah liontin perak kusam berukir bunga lili yang kembali menggantung di lehernya, sebuah bukti cinta abadi yang tak lekang oleh waktu dan kejamnya dunia. Pintu ganda berbahan kayu mahoni berukir klasik di kamar tidur raksasa itu perlahan terbuka. Hario Kusuma melangkah masuk, dan kali ini, sosok gembel pesakitan itu telah sepenuhnya bertransformasi kembali menjadi dewa penguasa dunia bisnis. Ia mengenakan setelan jas hitam bespoke buatan penjahit kelas atas Italia yang melekat sempurna di tubuh tegapnya. Meski pelipisnya masih tertutup perban medis tipis yang rapi, karisma sang kaisar memancar begitu menyilaukan. Hario menatap putrinya dengan mata yang kembali berkaca-kaca, dadanya bergemuruh oleh kebanggaan yang teramat sangat. Ia melangkah mendekat, menggenggam kedua tangan Aisyah yang kini terasa lembut dan bersih, lalu mencium punggung tangan putrinya dengan penuh keagungan. Dengan suara baritonnya yang lembut, Hario berbisik bahwa dunia kini berada di bawah telapak kaki Aisyah, dan tidak akan ada satupun manusia di muka bumi ini yang berani membuat bidadarinya meneteskan air mata kesedihan lagi. Aisyah tersenyum tulus, membalas genggaman tangan ayahnya, merasakan kehangatan keluarga yang selama 1 dekade hanya bisa ia temukan dalam mimpi-mimpi buruknya yang basah oleh air mata. Di tengah momen haru biru tersebut, suara ketukan pelan terdengar dari ambang pintu. Baskoro, sang jenderal bayangan yang setia, berdiri tegap dengan membawa sebuah komputer tablet berlapis titanium,
siap melaporkan hasil pembantaian dari protokol hitam yang dieksekusi siang tadi. Dengan suara tegas tak beriak, Baskoro membacakan vonis kiamat bagi para pendosa yang telah menyakiti pewaris tahta. Danu, sang manajer arogan yang merasa dirinya adalah raja, kini telah kehilangan segalanya. Seluruh rekeningnya dibekukan, rumahnya disita, dan karena ia tertangkap basah menggelapkan dana perusahaan, ia kini dijebloskan ke dalam sel tahanan kota yang paling kotor, berbagi ruangan dengan para preman pasar yang dulu sering ia hina. Laporan itu menyebutkan bahwa Danu kini menangis meraung-raung setiap malam, memungut sisa makanan dari lantai penjara, menyesali hari di mana ia berani menginjak harga diri seorang bidadari berseragam SPBU. Sementara itu, lintah darat bertato kalajengking mengalami nasib yang jauh lebih mengerikan. Ia telah diasingkan ke penjara bawah tanah, milik kolega gelap Aditama Group di sebuah pulau terluar, dirantai dalam kegelapan abadi, menebus dosa-dosanya dengan jeritan memohon kematian yang tak akan pernah dijawab. Sebagai penutup laporannya, Baskoro mengonfirmasi bahwa klinik medika yang angkuh itu telah dibeli secara tunai, lalu direnovasi dan diubah namanya menjadi Yayasan Kesehatan Bidadari Aisyah, sebuah rumah sakit megah yang akan memberikan perawatan medis gratis tanpa syarat bagi seluruh rakyat miskin, memastikan tidak ada lagi nyawa tak berdosa yang terancam melayang hanya karena ketiadaan lembaran uang. Malam itu, kemegahan sejati dari kembalinya sang kaisar dirayakan di aula ballroom utama Aditama Tower yang disulap layaknya istana negeri dongeng. Ribuan tamu undangan dari kalangan konglomerat, pejabat tinggi negara, dan media massa internasional berdesakan, menahan napas dalam keheningan saat Haryo Kusuma berjalan gagah menuruni tangga puala melingkar. Di lengannya, bertengger lengan rapuh namun anggun milik Aisyah, sang putri mahkota yang kecantikannya malam itu mengalahkan kilau lampu candelir raksasa di atas mereka. Kilatan lampu kilat dari ratusan kamera wartawan meledak bertubi-tubi, mengabadikan momen bersejarah yang akan menjadi tajuk utama di seluruh penjuru dunia. Semua mata menatap takjub, tak percaya bahwa gadis jelita yang memancarkan keanggunan luar biasa ini adalah mantan pekerja kasar yang hidup di pinggir selokan. Aisyah melangkah dengan dagu terangkat, namun senyumnya tetap memancarkan kerendahan hati yang murni, sebuah kontras yang membuat para tamu undangan secara refleks menundukkan kepala mereka dalam rasa hormat yang mendalam. Tiba di atas podium utama, Haryo mengambil alih mikrofon. Suara baritonnya yang menggelegar dan penuh wibawa menyapu seluruh penjuru aula, membungkam ribuan orang dalam keheningan yang suci. Ia menceritakan kisah yang menyayat hati, sebuah epik tentang bagaimana ia diselamatkan dari ambang kematian yang membeku, bukan oleh rekan bisnis triliunernya, bukan oleh dokter-dokter mahal bermobil mewah, melainkan oleh seorang gadis miskin berseragam SPBU basah kuyup yang rela menggadaikan satu-satunya harta peninggalannya demi nyawa seorang gembel yang tak dikenalnya. Haryo menoleh ke arah Aisyah, menatap putrinya dengan tatapan cinta absolut, lalu mengumumkan kepada dunia bahwa mulai detik ini, tahta kekuasaan Aditama Group akan ia wariskan sepenuhnya kepada sang bidadari penolong. Ia menutup pidatonya dengan sebuah pesan moral yang menggetarkan sanubari setiap manusia yang mendengarnya, menegaskan bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari ketebalan dompet atau merek pakaian yang melekat di badan, melainkan dari seberapa besar hati kita mau berkorban untuk menolong mereka yang paling tak berdaya. Badai penderitaan dan tangisan di bawah derasnya hujan itu kini telah berlalu secara paripurna, digantikan oleh fajar kebahagiaan abadi, membuktikan kepada semesta bahwa karma itu nyata, dan bahwa keajaiban Tuhan tidak pernah salah dalam membalas ketulusan hati yang menolak untuk menilai sebuah buku hanya dari sampulnya yang kusam. Kehancuran mutlak manajer arogan dan lintah darat itu menjadi saksi bisu, bahwa langit bisa runtuh kapan saja bagi mereka yang sombong. Jangan pernah merendahkan manusia lain, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang menyamar di balik pakaian lusuh mereka. Terima kasih telah menangis, merinding, dan belajar bersama. Jika keadilan di kisah ini memuaskan hati Anda, pastikan untuk menekan tombol like, luapkan perasaan Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah pembuktian karma lainnya. Sampai jumpa di puncak roda kehidupan selanjutnya.